Suasana di dalam gua sangat sunyi. Hanya sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi yang melonjak secara gila-gilaan di ruang kecil ini. Gadis cantik itu duduk bersila di tengah. Energi spiritual agung melonjak ke arahnya seperti air pasang. Seperti ikan paus yang menarik air, aura yang sangat kuat yang sepertinya bukan milik dunia ini mengelilinginya itu berputar di sekitar gadis itu, menyebabkan dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan tingkat pelatihan ini, bahkan jika seorang gadis dilahirkan dengan bakat yang buruk, prestasinya dalam seni bela diri tidak akan lebih lemah dari pencapaian para jenius terbaik. Waktu berlalu, gadis itu tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih. Tetapi pada saat tertentu, energi spiritual langit dan bumi yang sangat agung ini tiba-tiba meledak. Gadis yang menakjubkan itu juga bergegas keluar di pintu masuk gua. Kakak laki-laki, di luar gua, angin bertiup kencang dan pemandangan tetap sama. Namun tidak ada seorang pun yang dia pikirkan siang dan malam. Kakak, apakah kamu kembali? Gadis itu perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Dia dengan lembut mencium nafas di angkasa. Setelah beberapa saat, dua baris air mata mengalir dengan lembut dari mata indahnya yang tertutup. Kakak, aku tahu kamu sudah kembali. Aku merasakan nafasmu. Aku sangat bahagia. Kamu akhirnya kembali. Tapi kakak, kenapa kamu tidak ingin melihatku? Saat dia bergumam pelan, gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Sosoknya bergerak dan terbang menuju gunung depan seperti kilat. Di atas angkasa, Chen Ye berkedip dengan cepat. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Melihat ke belakang, pegunungan tempat Ye Meng berada telah lama tertinggal. Tapi sepertinya ada pikiran yang muncul di udara seperti kilat. Masih tertinggal. Chen Ye tersenyum diam-diam. Tanpa ragu-ragu, dia menoleh dan melangkah maju lagi. Segera, sebuah kota muncul di kejauhan. Kota itu bernama Tiancheng. Klan Liu terletak di utara wilayah tengah. Tanah ini berada dalam wilayah pengaruh klan Liu. Tentu saja, tidak mudah untuk menemukan lokasi klan Liu sulit. Bencana. Di Tiancheng, ada cabang di lantai pertama. Dia cemas di dalam hatinya. Ada terlalu banyak kerabat dan teman yang dipertaruhkan. Chen Ye tidak peduli untuk menyembunyikan apapun. Dia berubah menjadi meteor dan terbang melewati kota. Ia mendarat di depan cabang di lantai pertama. Disinilah awalnya lokasi pelelangan. Meskipun tidak banyak orang di wilayah tengah yang mengetahui nama Chen Ye ini, ada cukup banyak orang yang mengenalnya di Tiancheng. Lagi pula, lelang tahun itu dianggap berstandar tinggi. Intrusi tiba-tiba Chen Ye dan Zixuan ke tempat pelelangan, serta konflik dengan tuan muda klan Liu selama pelelangan, sudah cukup bagi Chen Ye dan Zixuan untuk memiliki harta benda di Tiancheng ini. Oleh karena itu, ketika Chen Ye muncul di luar tempat lelang di masa lalu, para penjaga di lantai pertama segera mengenalinya, ekspresi mereka berubah drastis. Sebelum lelang itu, dan bahkan setelah berakhir, hubungan Yilu dan Chen Ye dianggap baik-baik saja. Sayangnya setelah itu, kedua pihak sulit untuk berdamai. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu alasannya, tidak dapat diubah bahwa kedua belah pihak sudah berada pada level yang sama. Sekarang, di wilayah tengah, Ye adalah yang paling populer dan dianggap sebagai negara adidaya kelima membuat Liu Hansuang terpesona saat itu. Meskipun aliansi Ye masih belum sekuat 4 kekuatan super, keberadaannya tidak terlalu jauh di belakang, bahkan jika mereka mendengar bahwa di belakang lantai pertama adalah klan Tian. Sekarang melihat Chen Ye, banyak penjaga, satu persatu, masih gemetar ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang hubungan antara Chen Ye dan penguasa aliansi malam. Tapi semua orang di lantai pertama di sini memahami bahwa keduanya adalah kekasih dekat. Chen Ye menyesali bahwa semua orang menghadapi musuh yang tangguh. Hanya butuh 3 tahun. Meskipun aliansi Ye ini mendapat bantuan dari terlalu banyak orang, tidak sulit untuk melihat berapa banyak usaha yang dikeluarkan Zixuan dan yang lainnya. Dan Chen Ye lebih tahu mengapa Zixuan mendirikan aliansi Ye. Chen Ye tidak bisa tidak tergerak oleh kasih sayang ini. Saya tidak tahu mengapa pria ini datang ke tempat saya. Setelah beberapa saat, seseorang keluar dari tempat besar itu dengan cepat. Beli berita, kata Chen Ye dengan tenang. Mendengar hal tersebut, para penjaga langsung santai. Ternyata mereka ke sini bukan untuk menimbulkan masalah atau membasmi. Tuan, silakan masuk. Karena mereka adalah tamu, mereka tidak bisa menolaknya. Terlebih lagi, dengan identitas Chen Ye, mereka tidak berani menghalanginya. Bukan saja mereka tidak memiliki kekuatan, tetapi mereka juga tidak memiliki keberanian. Tidak perlu masuk. Cari seseorang yang bisa mengambil keputusan. Saya hanya meminta satu hal. Begitu saya mendapatkannya, saya akan segera pergi. Melihat semua orang,
Aura samar perlahan muncul dari tubuh Chen Ye. Itu tidak terlalu kuat, tapi sangat aneh. Siapapun yang bersendewa dengan aura ini merasa bahwa jiwa di tubuh mereka sepertinya hancur. Hal yang menakutkan ini membuat orang tahu bahwa pemuda berjubah hijau ini tidak bermaksud untuk memamerkan kesaktiannya, melainkan untuk memperingatkan dan memberitahu orang-orang tersebut bahwa bukan tidak mungkin untuk melakukan pembasmian besar-besaran peluang. Begitu dia marah, para penjaga di lantai pertama tahu betul bahwa pemuda berjubah hijau ini pasti akan melakukan pembasmian besar-besaran. Mengingat keluhan antara kedua pihak, dia tidak akan menahan diri. Adik, sudah lama tidak bertemu. Silakan datang dan sehatlah. Setelah nafas samar menyebar, suara dengan senyuman pahit bergema di tempat yang besar. Setelah beberapa saat, satu orang menjadi tenang langit. Melihat ke langit, Mo Xing, Chen Ye mengepalkan tinjunya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Aku hanya datang untuk menanyakan satu hal. Aku akan pergi setelah bertanya dengan jelas. Mendengar ini, Tian Moxing merasa semakin getir. Bahkan setelah Bai Yuqi menyampaikan informasi tentang pemuda di depannya kepada klan, Chen Ye, Zixuan dan yang lainnya sudah menarik perhatian klan Tian. Fakta membuktikan bahwa orang-orang ini memang patut mendapat perhatian. Mereka belum berbuat banyak, namun semua yang mereka lakukan sangat luar biasa. Apalagi pertarungan dengan Liu Zongshen membuktikan keunggulan kedua anak muda ini. Tidak lama setelah kejadian tersebut, aliansi malam muncul entah dari mana. Kekuatannya sangat mencengangkan. Liu Chaoyang, seorang Master Tianxuan, muncul dan tidak menghentikan pembentukan aliansi malam. Beberapa tahun kemudian, ketika pemuda ini muncul di hadapannya lagi, budidayanya telah mencapai tingkat ke-6 Zhongxuan. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan kecepatan budidaya seperti itu? Penyesalan di hati Tian Moxing sangat besar. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan memberitahu klan untuk mengirim seseorang ke sana. Tanpa kemunculan Tian Yuan, tidak akan ada permusuhan sekarang. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saya tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Muda, kata Tian Moxing dengan getir. Klan Tian telah memprovokasi lawan yang seharusnya tidak mereka provokasi kali ini. Aku ingin pergi ke klan Liu. Katakan padaku bagaimana menuju ke sana. Klan Willow. Tian Moxing tiba-tiba teringat apa yang terjadi di klan Liu saat ini. Tuan, karena Anda tidak pergi, mengapa terburu-buru ke sana? Chen Ye sedikit mengernyit, dan matanya yang acuh tak acuh melembut. Dia memahami niat baik Tian Moxing, tetapi klan Liu harus pergi. Tolong beritahu saya. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Tian Moxing merasa lega. Pemuda ini, tidak peduli betapa kerasnya kedua pihak, dia tidak pernah menjadi orang yang acuh tak acuh masa depan. Tapi Tian Moxing lebih tahu. Keempat negara adidaya itu terlalu kuat. Begitu kuat sehingga hampir setiap orang memiliki rasa percaya diri yang buta. Apa yang terjadi pada aliansi malam hari itu tidak akan pernah dilupakan oleh klan Tian Liu. Selama masih ada kesempatan, bahkan jika pemuda di depan mereka akan melepaskannya, tuan dari kedua klan pasti tidak akan mentolerir kelanjutannya, pertumbuhan aliansi malam. Kali ini, yang disebut peluang. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hati Tian Moxing sekarang menjadi serius lagi. Melihat tekad di mata Chen Ye, dia berkata setelah beberapa saat guru, saya akan pergi bersamamu. Tidak, Chen Ye tahu apa yang dipikirkan Tian Moxing. Tentu saja, dia langsung menolaknya. Melakukan hal itu tidak akan ada gunanya bagi Tian Moxing akan situasi Moxing tidak akan baik. Tian Moxing segera tertawa getir lagi dan berkata guru, tempat-tempat ini tidak dapat diakses oleh orang-orang yang tidak terhubung langsung dengan empat negara adidaya, apalagi dalam situasi ini. Kalau begitu, pimpin jalannya. Keduanya, di hadapan semua orang, meninggalkan Tian Cheng seperti kilat. Setelah tiba di tempat terpencil, Tian Moxing berdiri di udara. Kemudian ekspresinya menjadi terkonsentrasi. Dia melambaikan tangannya dan segel Dharma dengan cepat terbentuk di tangannya. Saat segel ini melayang keluar, kehampaan tiba-tiba menjadi kacau. Aura langit dan bumi, seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami, melarikan diri dengan cepat. Setelah beberapa saat, Tian Mo bertindak sebagai pusatnya ribu meter telah menjadi zona vakum. Pada saat ini, cahaya biru muncul dari tengah alis Tian Moxing. Setelah mengenai bagian tengah segel, ruang itu dengan cepat menggeliat. Dalam sekejap, sebuah pintu luar angkasa perlahan muncul. Tuan, tolong. Chen Ye berjalan dengan acuh tak acuh ke pintu luar angkasa. Baru kemudian dia merasa bahwa ini sangat berbeda dari lorong luar angkasa biasa. Di sini, tidak ada jalan di depan. Yang ada hanya pintu luar angkasa. Kemudian cahaya biru melonjak,
menembus ruang angkasa dan bergerak maju dengan kecepatan yang tak tertandingi. Zixuan, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Ini adalah tempat yang sunyi, kemanapun Anda melihat, sepertinya Anda dapat melihat, ada partikel-partikel kecil yang mengambang di angkasa. Ini adalah energi spiritual langit dan bumi. Untuk dapat memadatkan energi spiritual langit dan bumi menjadi seperti ini, dapat dibayangkan betapa kayanya energi spiritual langit dan bumi di sini. Dunia tanpa batas. Di mana-mana, penuh vitalitas. Hijau subur, sekilas hampir tak terlihat. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya tampak seperti ombak hijau yang bergelombang di sini. Ini adalah tempat yang sangat damai. Tampaknya ada perasaan kehikmatan yang samar-samar datang dari jauh. Pada saat tertentu, di suatu tempat di langit, tiba-tiba ada cahaya biru terang yang sepertinya datang dari jarak 9 hari. Dua orang, adalah Chen Ye dan Tian Moxing yang datang jauh-jauh. Ini klan Liu. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Aura langit dan bumi di ruang ini sangat kaya. Ini sebanding dengan tempat di mana klan naga berada. Selain itu, ia memiliki fondasi yang jauh melebihi itu kekuatan lain. 4 bukan tidak masuk akal jika negara adidaya besar mampu berdiri di wilayah tengah selama bertahun-tahun dan eksis seperti Optimus Prime. Dan ruang ini, adalah ruang mandiri kedua yang pernah dilihat Chen Ye selain klan naga. Saya pikir itu sama untuk 3 negara adidaya lainnya. Ruang seperti itu, energi spiritual langit dan bumi terus-menerus dikompresi. Dan kemudian mengisinya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Telah menumpuk di satu tempat. Bahkan orang biasa berlatih di sini. Di dunia luar. Pak, selama periode waktu perjalanan ini, Tian Moxing mencoba berkali-kali untuk meringankan hubungan antara kedua pihak, tetapi ditolak oleh Chen Ye. Tidak mungkin lagi bagi klan Tian. Klan Liu, kedua belah pihak untuk duduk dan berbicara dengan tenang. Pada hari aliansi malam didirikan, jika Tuan Taiyi Tian bukan penguasa Tianxuan. Pada saat itu, semua orang di aliansi malam, akan menjadi mayat sekarang. Bagaimana Chen Ye bisa menahan kebencian ini? Kenapa kamu tidak kembali dulu? Chen Ye mengerti maksud Tian Moxing. Tapi tidak bisa menerimanya. Tian Moxing sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan muda, ruang ini tidak sebesar dunia nyata, tetapi di mata orang biasa, ruang ini tidak terbatas dan besar. Anda. Chen Ye tersenyum serius dan menunjuk ke suatu tempat dan berkata, sudah ada niat membasmi yang melonjak di sana. Ekspresi Tian Moxing tiba-tiba menjadi lesu. Dia juga merasakannya. Dia hanya berharap Chen Ye tidak menyadarinya. Selagi masih ada waktu, berusahalah yang terbaik. Itu tergantung pada upaya buatan manusia. Tidak pernah memikirkannya. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Tian. Kamu adalah manusia, tapi sayang sekali kamu berada di klan Tian. Jika suatu hari, kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, kamu bisa datang kepadaku. Chen Ye melambaikan tangannya dengan kasar, menghentikan Tian Moxing berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, klan Tian tidak dapat lagi mentolerir saya, dan saya tidak akan mentolerir keberadaan klan Tian. Ini adalah hasil yang tidak dapat dihindari. Ini kematianmu atau kematianku. Selamat tinggal. Ketika dia selesai berbicara, Chen Ye bergerak menuju arah niat membasmi dan bergegas pergi seperti kilat. Di tempat yang sama, melihat Chen Ye pergi, setelah sekian lama, Tian Moxing hanya bisa menghela nafas pelan. Saat desahan ini jatuh. Sebagai anggota klan Tian, bagaimana saya bisa menyaksikan kemunduran dan bahkan hilangnya klan Tian? Tapi, potensinya dan mereka sangat luar biasa, tidak akan lama, tidak perlu mengandalkan generasi yang lebih tua. Intimidasi mereka saja sudah cukup untuk mengancam klan kita. Kemana saya harus pergi di masa depan? Sebagai salah satu dari 4 negara adidaya utama di dunia, Istana Kaisar Jahat tidak pernah meninggalkan rumah Kaisar Jahat. Faktanya, klan Liu adalah penguasa dunia yang layak dari generasi tertua. Banyak orang di antara 4 negara adidaya tidak lagi menganggap Istana Kaisar Jahat sebagai hal yang sama. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, dan tak seorang pun dari Istana Kaisar Jahat muncul. Jika bukan karena kejadian mengejutkan itu, orang-orang ini tidak akan mengira bahwa Istana Kaisar Jahat sebenarnya masih ada. Begitu kuat, lokasi klan Liu. Tentu saja, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Di ruang yang sangat luas, ada sebuah gunung besar yang berdiri terbalik. Tekanan kuat yang tampaknya datang dari zaman kuno perlahan-lahan keluar dari gunung besar ini. Gunung besar itu berputar. Dilihat dari kejauhan, seperti puncak. Kecepatan putarannya sangat cepat. Tapi, di puncak gunung besar itu,
Berputar, karena berdiri di sini, rasanya seperti menginjak tanah datar. Gunung ini, dipuji sebagai gunung suci oleh klan Liu. Menurut legenda, pendiri klan Liu, berada di gunung ini, memimpin kekuatan besar ini untuk berdiri di puncak dunia. Dan nenek moyang klan Liu ini, akhirnya meninggal di gunung ini karena masa hidupnya telah habis. Oleh karena itu, di kalangan marga Liu, gunung ini memiliki makna simbolis yang luar biasa. Gunung ini tidak hanya memberitahu generasi mendatang untuk mengingat keagungan nenek moyang mereka, tetapi juga untuk mewariskan kejayaan tersebut dari generasi ke generasi. Selain itu, karena ini adalah tempat jatuhnya Master Puncak Tianxuan, inti kehidupan leluhur klan Liu ini tetap ada di gunung ini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, warisan ini tidak pernah hilang sepenuhnya. Keturunan marga Liu yang berprestasi dapat berlatih di gunung ini dan menyadari khasiat sakti yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Dengan warisan ahli puncak Tianxuan, selama generasi muda klan Liu tidak terlalu menjanjikan, bakat mereka terlalu buruk, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai level leluhur klan Liu selama hidupnya, itu adalah cukup untuk mereka. Tersenyum bangga di dunia ini. Keberadaan seperti inilah, ditambah dengan warisan yang luar biasa, dan lingkungan seperti surga inilah yang memungkinkan marga Liu, yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam marga tersebut, dapat menikmati berjalan-jalan di dunia ini kekaguman di mata mereka. Dengan cara ini, untuk tempat kelahiran Gunung Suci, keturunan klan Liu, saya secara alami merasakan rasa terima kasih yang tak terhingga. Gunung Suci hari ini bahkan lebih semarak. Apa alasannya? Semua orang di 4 negara adidaya dan para master yang diundang mengetahuinya dengan baik. Istana Kaisar akan dibuka dalam 3 hari. Bagi banyak orang luar, hampir tidak ada yang tahu apa sebenarnya Istana Kaisar, tetapi semua orang di 4 negara adidaya memahaminya dengan baik. Karena keberadaan Istana Kaisar, saat ini terdapat 4 negara adidaya. Oleh karena itu, bagi Istana Kaisar, keempat negara adidaya tersebut memiliki rasa hormat yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Meski banyak orang yang mengetahui dengan jelas di dalam hatinya, apa arti Istana Kaisar bagi mereka. Terlalu misterius, terlalu sombong. Mungkin mereka tidak akan pernah memilikinya kesempatan untuk memasuki Istana Kaisar untuk berlatih sepanjang hidup mereka. Tapi itu tidak menghalangi harapan mereka. Di puncak Gunung Suci, di tanah yang luas seperti persegi, dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Namun dapat juga dibedakan, banyak orang yang terbagi menjadi 6 penjuru. Salah satu dari mereka, tentu saja pemilik Gunung Suci, banyak penguasa klan Liu, di belakang mereka, murid klan Liu yang luar biasa, semuanya berdiri dengan hormat. 3 pihak lainnya juga mudah ditebak, mereka adalah klan Kaisar, klan Mu, dan penguasa klan Tian serta keturunan mereka yang luar biasa. Kecuali 4 negara adidaya, pihak kelima tampaknya sangat kosong. Tidak banyak orang di sini. Dan hanya orang-orang ini yang jelas jauh dari mampu bersaing dengan 4 negara adidaya dalam hal kekuatan. Setiap kali Istana Kaisar dibuka, ia harus mengundang kekuatan dengan kekuatan yang cukup dan master yang telah mencapai alam Tianxuan untuk menggunakan kekuatannya guna mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Istana Kaisar. Pihak kelima adalah orang-orang ini. Tentu saja, para master Tianxuan di dunia jarang sekali memulainya. Dan setelah mencapai level ini, selama mereka sengaja disembunyikan, bahkan master Tianxuan teratas pun akan kesulitan menemukannya. Oleh karena itu, meskipun 4 negara adidaya sangat kuat di dunia, mustahil menemukan Master Tianxuan yang tersembunyi itu. Bagi tuan seperti itu, Istana Kaisar mungkin merupakan kekuatan yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Tidak mungkin hanya mengandalkan kata-kata dari 4 negara adidaya. Semua orang yang hadir, apakah itu 4 negara adidaya, atau orang-orang dari pihak kelima yang digabungkan untuk sementara, mata mereka, pada saat ini, semua terfokus pada orang-orang di sisi terakhir. Dalam hal jumlah master di Gunung Suci saja, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa pihak keenam memiliki yang paling banyak. Selain Master Tianxuan, ada Master tingkat Shengxuan. Sekarang ada hampir 3 lusin master di sini. Dan jumlah ini, klan Liu, tidak pernah memiliki orang sebanyak itu. Namun, Master Shengxuan tentu saja termasuk master kelas 1 di dunia. Di mata orang awam, mereka sudah naik ke piramida dan masih berada di puncak piramida kekuatan super besar. Untuk melihat apakah suatu kekuatan cukup kuat, itu tergantung pada jumlah Master Tianxuan dalam kekuatan ini. Seperti yang dipikirkan semua orang, hanya ada 2 Master Tianxuan yang hebat di pihak keenam ini. Istana Kaisar tidak akan dibuka sampai 3 hari kemudian.
Begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini. Memasuki Istana Kaisar, membutuhkan pertempuran. Bukan berarti kamu bisa masuk ketika kamu memiliki kekuatan. Dan selain itu juga ada dendam yang perlu diselesaikan. Protagonis dari dendam ini, salah satu pihak adalah klan Liu. Pihak lainnya adalah pihak keenam, Aliansi Malam. Semua orang tahu alasan pertemuan hari ini, jadi ketika semua orang yang seharusnya berada di sana tiba, suasana di puncak Gunung Suci menjadi sangat menyedihkan, dan niat membasmi beberapa orang tidak dapat lagi ditekan. Satu demi satu, entah menakjubkan, rumit atau bahkan aneh, dilemparkan ke semua orang di Night Alliance. Tepatnya, mereka berada di dua Master Tianxuan terkemuka, serta Lord of the Night Alliance dan beberapa wanita lainnya. Terutama penguasa Aliansi Malam. Setelah banyak orang memusatkan perhatian padanya, sulit untuk menjauh. Aliansi Malam tampak seperti komet bagi semua orang di dunia. Segera ia berdiri di puncak dunia seperti gunung yang tidak dapat dijangkau dan dikagumi oleh banyak orang. Bahkan Liu Zongshen dan orang lain yang pergi ke Aliansi Malam untuk menyaksikan pendiriannya, dan bahkan Liu Chaoyang, masih sulit membayangkan kohesi seperti apa yang dimiliki penguasa Aliansi Malam. Banyak ahli berkumpul di bawah komandonya. Dan semua orang sangat setia, termasuk klan Naga Aotian dan lelaki tua Cheng Zizi dari Gusan. Meskipun barisan dua Master Tianxuan dan puluhan Master Shengxuan masih belum mampu menggoyahkan status 4 kekuatan super, semua orang tahu bahwa tidak akan lama lagi mereka akan mengandalkan orang-orang muda dan luar biasa yang luar biasa di Night Alliance bakat. Mereka pasti akan mampu memimpin Night Alliance untuk melampaui 4 negara adidaya saat ini di masa depan. Mungkin ini terdengar konyol. Bagaimanapun, keempat negara adidaya memiliki fondasi yang begitu dalam. Mereka sendirian di satu dunia. Energi spiritual langit dan bumi seperti kabut. Ada berbagai kondisi yang membuat budidaya mereka lebih efektif dengan setengah usaha. Bisakah mereka dengan mudah dilampaui oleh orang lain? Namun, ini adalah fakta. Belum lagi anak-anak muda dari Aliansi Malam. Dia mengacu pada penguasa Aliansi Malam saja dari alam suci misterius. Dibandingkan dengan ketika aliansi didirikan 2 tahun lalu, beberapa level telah ditambahkan dalam hampir 1 tahun. Kecepatan budidaya ini sungguh mencengangkan. Anda harus tahu bahwa di alam Shengxuan, setiap tingkat peningkatan akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun bagi orang lain, bahkan 4 negara adidaya. Dan semakin banyak orang yang ingin mengambil langkah maju, tetapi mereka mungkin tidak dapat mengambil langkah meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Jika dia terus berlatih dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin bisa benar-benar berdiri di puncak dunia dalam 3 tahun yang diberikan kepada penguasa Aliansi Malam. Justru karena inilah kami sama sekali tidak membiarkan hal seperti ini terjadi. Niat membasmi, baik secara terbuka maupun tidak jelas, melewati semua orang di Night Alliance. Meskipun niat membasmi sangat menakjubkan, beberapa orang di pihak kelima dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membasmi terutama datang dari klan Tian. Liwer, klan Kaisar, dan klanmu. Semua orang tampak sangat santai dan santai jika mereka sedang menonton pertunjukan. Di balik waktu luang ini, dia menyembunyikan kewaspadaannya terhadap 2 negara adidaya lainnya. Hal ini memperjelas kepada semua orang di pihak kelima bahwa keempat negara adidaya tidak lagi melegenda di dunia luar karena kemunculan Night Alliance. Saya pikir ini hanya kata-kata duniawi, tetapi saya tidak pernah berpikir itu benar. Aliansi Malam sebenarnya mengubah pola hidup berdampingan 4 negara adidaya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa kemampuan mereka untuk berdiri kokoh di dunia selama bertahun-tahun bukan hanya kekuatan mereka sendiri, tetapi juga persatuan mereka. Selama seseorang berani memprovokasi 4 negara adidaya BSP, 3 pihak lainnya akan maju. Menyadari hal tersebut, mereka yang memenuhi syarat untuk diundang ke sini tiba-tiba mengetahui bahwa jika mereka ingin menjadi besar di masa depan, mereka tidak akan memiliki peluang. Dalam keheningan, niat membasmi sepertinya akan meledak, dan seketika menjadi lebih ganas. Menghadapi ini, tak seorang pun di Night Alliance sepertinya merasakannya, dan tidak bereaksi sama sekali. Khususnya, penguasa Aliansi Malam terbungkus jubah hitam legam dengan 3.000 helai rambut tersembunyi di balik jubahnya. Wajahnya yang menakjubkan hanya bisa dilihat ketika dia mengangkat kepalanya sedikit, dan matanya sangat dingin karena niat membasmi yang kuat ini. Tampaknya niat membasmi yang keluar semuanya adalah keberadaan seperti badut. Diabaikan dengan cara ini, ekspresi anggota klan Tian dan Liu menjadi lebih suram karena niat membasmi. Semuanya hampir sampai, jadi mari kita mulai memutuskan kualifikasi untuk memasuki Istana Kaisar sekarang. Tepat ketika 2 negara adidaya Tian dan Liu sedang menunggu,
sebuah suara yang kuat keluar dari kehampaan paksaan mengerikan yang terkandung dalam suara tersebut membuat sebagian besar orang yang hadir terlihat penuh hormat. Tidak lama kemudian, 4 sosok perlahan muncul dari langit. Keempat orang ini adalah penguasa dari 4 negara adidaya. Mereka juga ada di dunia ini. Tentu saja kita harus memasukkan klan naga Aotian. Tetapi sebelum itu, Aotian seperti biksu tua yang kesurupan, dan aura sekecil apapun tidak pernah keluar sangat kuat. Tapi aku masih harus menjelaskan bahwa tidak peduli apakah kamu bisa memasuki istana kaisar atau tidak, setelah pergi, semua orang harus benar-benar melupakan istana kaisar dan tidak pernah memberitahunya. Kalau tidak, aku akan diburu oleh 4 kekuatan superku. Pembicaranya tidak diragukan lagi adalah Liu Lingyun, nenek moyang klan Liu saat ini. 3 lainnya secara alami adalah Kaisar Si dari klan Kaisar, Mu Yuan dari klan Tianmu, dan Tian Wei dari klan Chen Tian. Mereka berempat berdiri di langit, kekuatan besar sepertinya sedang mengembangkan dunia. Melihat ke langit, sepertinya itu adalah dunia lain, dan mereka adalah dunia itu. Ketika suara itu bergema, semua orang merasa bahwa para dewa telah turun ke dunia fana. Akibatnya, kebanyakan orang merasa semakin sulit bernapas dan merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Ya, di bawah kekuatan mengerikan ini, bahkan pihak kelima adalah kekuatan kelas 1 di dunia. Orang-orang yang bisa datang ke sini biasanya adalah orang-orang yang menggerakkan angin dan hujan, tapi sekarang mereka semua menundukkan kepala dan menghormati mereka. Bagaimana denganmu? Mendengar suara hormat ini, Liu Lingyun tersenyum lembut, jelas menikmati perasaan diawasi oleh semua orang. Tapi saat berikutnya, dia sedikit mengernyit karena semua orang di Liga Ye tidak memberinya reaksi sedikit pun, seolah-olah dia baru saja kata-kata masuk ruang angkasa. Liu tua, kamu tidak bisa mengendalikan Liga Ye kami. Aotian, yang mengenakan jubah abu-abu di sebelah Zixuan, melirik ke arah Tianji dan berkata dengan ringan. Naga Aotian, kamu memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku. Liu Lingyun tidak terlalu kesal dengan kata-kata Aotian. Dia hanya menggerakkan matanya sedikit dan melihat jubah hitam di sekujur tubuhnya. Lalu dia berkata sebagai pemimpin aliansi, aliansi malam mengira kamu adalah pemimpinnya. Lakukan kamu harus bergantung pada orang lain untuk segalanya. Zixuan masih berada di dunianya sendiri ketika dia mendengar kata-kata kasar ini. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata senior Aotian bukanlah orang lain. Kata-katanya adalah suara semua orang di Night Alliance kita. Karena kedua belah pihak berada dalam situasi konfrontatif, kamu tidak perlu bermuka dua dan menyembunyikan niatmu di balik senyumanmu. Tandai saja jalan keluarnya dan aku, aliansi malam, akan mengurusnya. Seperti yang diharapkan dari penguasa aliansi malam, dia memang pemberani dan berpengetahuan luas. Liu Lingyun tertawa dan berkata Anda telah mengatakan demikian, akan terlalu pelit bagi saya untuk bersikap sok. Liu Lingyun tiba-tiba mengganti topik dan berkata dengan dingin hari ini bukan hanya hari untuk memutuskan siapa yang boleh memasuki istana kaisar, tetapi juga hari untuk memutuskan siapa yang bisa hidup di dunia ini antara Anda dan kami. Jangan katakan bahwa saya menggertak kamu. Aku akan memberimu kesempatan. 3 pertempuran. Tentukan jalan ke depan. Tertawa. Saat Liu Lingyun selesai berbicara, terdengar cibiran lembut. 3 pertempuran untuk menentukan hasil terdengar adil, tetapi kenyataannya, semua orang menganggapnya adil. Hanya ada 2 Master Tianxuan di Liga Malam. Selain klan naga, Aotian. Dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukannya kalah dalam pertarungan ini. Orang tua Gusan, Cheng Ziyi, memang luar biasa, tapi dia tetap melakukannya. Dan pertandingan ketiga, meskipun penguasa aliansi malam sangat mempesona, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan penguasa Tianxuan. Liu Lingyun menjelaskan bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Dia ingin aliansi Ye dibubarkan tanpa emosi di depan semua orang dan aliansi tersebut akan dihancurkan. Hanya dengan mencabut Liga Malam, klan Liu dan lainnya, termasuk Liu Lingyun, dan klan Tian mereka dapat merasa nyaman BSP jika tidak, masa depan Liga Malam pasti akan melampaui celah yang telah mereka bentuk dengan kedua belah pihak aliansi juga akan mencabut mereka. Semua orang tahu prinsip menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Mengetahui hati semua orang EBSP Liu Lingyun mendengus pelan dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh tidak ada keadilan sejati di dunia ini. Jika Anda menginginkan keadilan, Anda harus memiliki kekuatan untuk menjaga keadilan. Jika tidak, jangan mempertanyakan keputusan saya. Jika saya tidak melakukannya jangan beri Yemeng kesempatan apapun, aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Penguasa klan Liu memang sangat agung. Zixuan berdiri dan menatap Liu Lingyun. Di bawah tekanan kekuatan besar Master Tianxuan,
Meskipun dia terlihat sedikit malu, sosoknya masih tegak dan matanya yang indah tidak hanya tidak melemah, tetapi juga semakin kuat. Kami, Aliansi Malam, telah menerima tantangan dari klan Willowmu. Karena kamu sangat percaya diri, aku ingin membuat syarat tambahan denganmu. Kondisi apa? Liu Lingyun mengerutkan kening lagi dan jantungnya berdetak kencang. Jika ada hal yang tidak menguntungkannya, dia akan menjadi ibel. Zixuan tersenyum serius, pandangannya sedikit beralih dan tertuju pada Tian Wuwei dan berkata jika klan Liu Anda dikalahkan, bukan hanya klan Liu Anda yang akan lenyap di dunia, tetapi klan Tian juga akan binasa. Liu Lingyun, Tian Wuwei, beraninya kamu. Jika kamu, klan Liu, yang kalah, maka klan Tian akan mati bersamamu, klan Liu. Kondisi ini, Liu Lingyun, Tian Wuwei, apakah kamu berani menerimanya? Ledakan. Ketika kata-kata Zixuan terdengar, semua orang yang hadir kecuali semua orang di Liga Malam terkejut, termasuk pakar top seperti Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen. Apakah penguasa aliansi malam begitu percaya diri? Jadi dia punya nafsu makan yang besar. Ingin memanfaatkan ketiga pertempuran ini. Mencabut klan Tian dan Liu bersama-sama. Atau tahukah mereka, tentang sengaja memperkuat momentum, itu bisa dianggap sebagai pertunjukan sebelum kematian. Namun, ketika sekelompok orang tidak melihat apa yang disebut mata menantang maut dari mata orang-orang dari aliansi malam dan penguasa aliansi malam, masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang berbeda di dalam hati mereka. Mungkinkah Liga Malam benar-benar yakin akan kemenangan? Ia bisa menang dalam 3 pertempuran. Ide ini, tidak hanya orang lain yang memikirkannya. Liu Lingyun dan Tian Wuwei, serta Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen. 2 yang pertama terdiam, 2 yang terakhir menatap Zixuan menunjukkan sedikit pertanyaan. Setelah Liu Chaoyang kembali ke rumah dengan kekalahan, Kaisar Jing dan Mu Zong kembali ke klan masing-masing dan menceritakan secara rinci kekuatan Liga Ye dan apa yang telah mereka lihat. Setelah mendengar ini, meskipun Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tidak berada di tempat yang sama, ketika mereka berkumpul dan membicarakan tentang aliansi malam, kesimpulan yang mereka peroleh ternyata konsisten. Itu karena pilihan yang di Xiaojiang dan di Jing serta Mu Zong buat hari itu sudah memiliki hubungan baik dengan Ye Meng. Lalu, akan melanjutkan hubungan ini. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen adalah 2 master paling puncak di era kontemporer. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan penguasa aliansi malam dan semua orang di aliansi malam sebelumnya, Zixuan mengalahkan mereka 1 lawan 2 level yang sama. Ini cukup bagi mereka berdua untuk memasang taruhan pada Ye Meng. Selain itu, ada hal yang lebih penting. Di antara Night Alliance, seorang gadis bernama Yu-Er adalah pewaris yang mulia Kaisar Xuan. Identitas ini lebih unggul dari Zixuan. Bagaimana 4 negara adidaya muncul? Tidak ada yang mengetahui hal ini lebih baik daripada Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen. Oleh karena itu, identitas Yu-Er sangat penting. Karena alasan inilah keduanya mendengarnya. Mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka atau melakukan apapun untuk membantu. Mereka berpikir BSP, bahkan jika Night League kalah dalam 3 pertempuran ini. Jika klan Tian dan Liu masih berani mengambil tindakan saat itu, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen akan punya cukup alasan untuk menghentikan tindakan mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa Zixuan, pemimpin aliansi malam, akan memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Dan kepercayaan diri ini, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tidak tahu bagaimana dia bisa memilikinya. Dihadapkan pada tatapan bertanya dari kedua orang itu, Zixuan tidak merespon terlalu banyak. Matanya yang indah tertuju pada Liu Lingyun dan Tian Wuwei. Melihat keduanya masih diam, sebuah ejekan, lalu terdengar suara pelan. 2 kekuatan super, ternyata tidak lebih dari itu. Kamu, banyak orang dari klan Tian dan Liu berdiri dan menatap ke arah Zixuan. Sepertinya mereka akan memakan Zixuan hidup-hidup. Terutama orang-orang dari klan Liu klan. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang boleh bertindak sembarangan di sini. Penguasa aliansi malam, sungguh keberanian yang luar biasa. Liu Lingyun melambaikan tangannya untuk menghentikan keributan, lalu memandang Tian Wuwei dan akhirnya berkata, karena kamu ingin bertaruh, aku akan bertaruh denganmu sekali, tetapi semuanya akan berakhir. Klan Surgawi telah gagal, 3 pertempuran ini, pasti ada kuota untuk mereka. Wow, ketika suara Liu Lingyun yang agak serak turun, terjadi keributan, itu datang dari mulut beberapa orang. Garis miring. 3 perang sebelumnya sudah sangat tidak adil di mata orang lain. Tanpa diduga, mereka kini mengusulkan kondisi yang lebih keterlaluan untuk negara adidaya ini. Tanpa diduga, Liu Lingyun dan Tian Wuwei tidak marah karena hal ini. Mereka juga tahu bahwa tindakan seperti itu akan menimbulkan gosip,
Tetapi tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Zixuan, mereka melihat di balik matanya yang tidak bergerak, meskipun mereka berdua melakukannya tidak percaya bahwa aliansi malam benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat mengalahkan klan Liu dalam 3 pertempuran, tetapi mereka tidak berani mengambil risiko ini. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa melakukan ini. Adapun semua gosip, Liu Lingyun dan Tian Wuwei percaya bahwa selama Ye Meng menghilang dari dunia selamanya setelah hari ini, maka semua efek negatif akan hilang sepenuhnya. Lagi pula, di dunia ini, masih menghargai kekuatan, selama kamu masih di puncak ini. Menurut pendapat Liu Lingyun dan Tian Wuwei, meninggalkan nama seseorang setelah kematian. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. 2 orang tua, kamu menjadi semakin menjanjikan. Mendengar kata-kata Liu Lingyun, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tidak bisa menahan cibiran. Untuk menghadapi Ye Meng, kamu masih ingin melakukan ini. Berhati-hatilah, serius kamu belum pernah mendengarnya. Meskipun Ye Meng sangat kuat sekarang. Mendengar kata-kata sinis ini, Liu Lingyun dan istrinya sedikit mengernyit, dan Tian Wuwei berkata dengan dingin, kamu tidak lagi terlibat dalam masalah ini, jadi itu bukan urusanmu. Dibandingkan dengan dualitas yang dibentuk oleh klan Liu dan aliansi malam, klan surgawi tidak memiliki rasa takut BSP. Jika kita ingin memberi peringkat pada keluhan dan keluhan, klan Tian pasti akan berada di peringkat di atas klan Liu. Ada konflik dengan penguasa aliansi malam hari itu. Kemunculan Liu Zongshen, bisa juga dikatakan bahwa, kehidupan Liu Hansuang dalam bahaya. Tentu saja ada kesalahan dulu. Masih ada alasannya. Tapi Tian Yuan ingin membasminya hanya karena pihak lain tidak setuju dengannya. Jadi, intinya menghancurkan aliansi malam. Tian Wuwei bahkan lebih buruk lagi. Mendengar ini, Kaisar Sitian tersenyum dengan tenang dan berkata mengingat fakta bahwa kita telah saling kenal selama bertahun-tahun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketika Anda adalah manusia dan melakukan sesuatu, Anda tidak boleh meninggalkan ruang di semuanya. Kalau tidak, pada akhirnya, kau pasti yang akan menderita. Tidak perlu mengingatkanku. Tian Wuwei menjawab dengan kaku, lalu memandang Zixuan, dan berteriak dengan sungguh-sungguh, kami telah menerima persyaratan Anda, dan persyaratan kami, apakah Anda berani? Kata-kata ini sangat kuat, tetapi di mata orang lain, keagungan Tian dan Liu, 2 negara adidaya, setidaknya tidak dihormati seperti sebelumnya. Kenapa kamu tidak berani? Saat ini, senyuman muncul di wajah cantik Zixuan, namun senyuman itu tampak agak dingin. Aku hanya ingin bertanya. Bagaimana jika kamu kalah? Jika kamu tidak menepati janjimu? Bagaimana jika? Bagaimana? Berhenti bicara omong kosong. Semuanya akan menunggu sampai setelah perang. Akan ada hasilnya, kata Tian Wuwei dingin. Mendengar suara yang agak arogan ini, senyuman Zixuan menjadi lebih kuat. Menatap Tian Wuwei, dia berkata dengan tenang dalam hal ini, tidak perlu mengadakan 3 pertempuran ini. Aku benar-benar melakukannya. Saya takut seseorang akan bertindak nakal setelahnya. Anda, Liu Lingyun tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dengan kekuatan yang luar biasa, melonjak langsung ke langit. Jika aku kalah darimu, aliansi malam, semua orang di klan Liu, termasuk aku, akan tetap ditangani olehmu. Kekuatan yang sangat kuat, bergegas seperti kekuatan yang luar biasa. Seluruh dunia, pada saat ini, seolah-olah waktu dan ruang terbalik. Gelombang kekacauan yang mengerikan. Dan kamu, menghadapi kekuatan seperti itu, Zixuan tidak takut sama sekali. Masih terlihat tenang, melihat Tian Wuwei, berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Jika kamu menang, kamu masih akan ditangani, teriak Tian Wuwei, hampir mengertakkan gigi. Kebencian dan kemarahan, terlihat jelas, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan kata-kata yang membuat orang tahu EBSP. Jika Night League kalah, melakukan pembasmian besar-besaran tanpa rasa takut, pasti akan lebih kejam. Apakah ini bagus? Ini menyelamatkan peti mati yang disiapkan oleh Night League kita. Ketika saatnya tiba, kita akan dengan paksa memasukkan orang yang masih hidup ke dalamnya. Zixuan tersenyum ringan dan berkata Liu Lingyun. Kirim seseorang. Mengapa mengirim seseorang? Ao Tian, bertahun-tahun yang lalu, aku ingin memutuskan hasilnya bersamamu. Kamu harus berada di garis depan hari ini. Kalau begitu jangan sopan. Coba aku lihat, bagaimana banyak metode yang dimiliki klan nagamu. Apakah itu akan sesuai keinginanmu? Ao Tian tidak berbicara omong kosong, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di langit, lalu dia menggerakkan tubuhnya lagi dan muncul 9 hari lagi. Jika tuan setingkat mereka dibiarkan bertarung, seluruh klan Liu akan berubah menjadi rerun dewa. Setelah melihat Liu Lingyun dan Ao Tian menghilang dari Jiu Tianwei,
Tian Wuwei juga mengambil langkah ke depan dan menatap Cheng Zizai. Dia berteriak, Cheng Zizai, kamu dan aku, jangan diam. Ngomong-ngomong, pertempuran kedua juga dilakukan pada saat yang sama. Reputasi lelaki tua dari Gusan. Aku mendengarnya EBSP. Cheng Zizai tidak sopan, dan dia tidak sedikit gugup atau takut karena kekuatannya tidak sebaik Tian Wuwei. Sosoknya menghilang begitu saja setelah kata-kata Tian Wuwei jatuh. Setelah sekejap mata, Tian Wuwei juga menghilang ke ruang ini. Saat ini, semua cahaya terfokus pada Zixuan. 3 master teratas aliansi malam, Ao Tian, Cheng Zizai, dan pemimpin aliansi malam, Zixuan. Sekarang Ao Tian dan Cheng Zizai punya lawan. Hanya Zixuan yang tersisa. Pemimpin aliansi ungu, kami mengucapkan selamat tinggal 2 tahun lalu. Sejak Liu kembali, saya telah menunggu hari ini. Saya juga berpikir untuk bisa melawan Anda sekali. Jadi, game ketiga ini. Ayo bertarung antara Anda dan saya. Liu Chaoyang dari klan Liu berjalan perlahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, momentumnya meningkat 1 poin. Ketika dia datang ke Zixuan, momentum Tianxuan tingkat kedua meningkat. Momentum seperti itu, tentu saja tidak sebaik Liu Lingyun dan 4 master top lainnya. Tapi, masih membuat banyak orang gemetar ketakutan. Pemimpin aliansi ungu, bertarung dengan Liu, apakah kamu berani? Kemurahan hati Liu Chaoyang, pemimpin aliansi malam, yang menantang pemimpin aliansi malam dengan tingkat kultivasinya di Tianxuan tingkat kedua harus dipuji, tetapi semua orang tahu bahwa Tian Wuwei telah mengambil tindakan. Liu Chaoyang, sang Tianxuan wajar jika seorang master mengambil tindakan, dan mereka tidak akan menganggapnya memalukan. Jika tidak, meskipun Tian dan Liu adalah 2 master kekuatan super, Ruyun, kecuali master level Tianxuan, tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka dapat mengalahkan penguasa aliansi malam. Hari itu, pemimpin aliansi malam, yang berada di alam misteri suci tingkat ketiga, mengalahkan Liu Zongshen dan Tian Yuan, menyebabkan cedera serius mungkin tidak lagi bisa ditandingi oleh siapapun di alam misterius suci. Jika klan Tian dan Liu ingin menjamin kemenangan dalam 3 pertempuran, orang yang menghadapi Zixuan haruslah master Tianxuan. Pemimpin aliansi Si, apakah kamu tidak berani lagi? Suara serius Liu Chaoyang terdengar dingin saat Zixuan terdiam. Sebelum Zixuan sempat bereaksi, tawa aneh segera menyusul di antara orang-orang dari klan Tian-Tian. Dia berani bertarung denganmu, Tuan Liu. Alasan mengapa wanita jalang ini memiliki status dan prestise saat ini hanya karena ketergantungannya pada Anda. Dengan Ao Tian dan 2 tuan besar Tianxuan lainnya, sekarang mereka terkendali, wanita jalang ini hanya bisa diam. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Tian Yuan. Hei hei, begitu Tian Yuan selesai berbicara, suara dingin Liu Zongsen dari klan Liu segera mengikuti. Jika Anda memiliki kekuatan untuk memamerkan keagungan wanita jalang itu hari itu, izinkan saya menunggu dan melihat. Menghadapi Zixuan, tidak dapat disangkal bahwa Liu Zongsen dan Tian Yuan sudah memiliki ketakutan yang tak terkatakan. Pertempuran 2 tahun lalu telah menanamkan setan di dalam hati mereka, yang menyebabkan mereka mundur dalam kultivasi mereka selama 2 tahun. Kultivasi kedua orang tersebut dapat mencapai ranah Zhengxuan. Tidak ada keraguan tentang karakter mereka. Namun, kinerja Zixuan begitu kuat sehingga keduanya tidak percaya bagaimana yang terakhir dapat mengalahkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Karena alasan inilah roh jahat di dalam diri menjadi lebih kuat dan secara bertahap mulai menyebar. Biasanya, mereka berdua mungkin akan berbalik dan pergi, apalagi menghadap Zixuan atau bahkan melihatnya dari kejauhan. Tapi hari ini berbeda. Menurut mereka, Liga Ye pasti akan kalah dalam taruhan ini, dan hasil setelah kalah adalah tidak ada seorang pun dari Liga Ye yang akan hidup mulai sekarang. Dalam situasi ini, hati Liu Zongshen dan Tian Yuan yang mati perlahan-lahan menyala kembali, dan mereka tahu betul bahwa hanya penghinaan seperti ini yang pada akhirnya dapat melenyapkan ibel dalam diri mereka. Semua orang di puncak Gunung Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Liu Zongshen dan Liu Zongshen dengan pandangan menghina. Meskipun kedua belah pihak bermusuhan, Zixuan adalah pemimpin aliansi malam. Perilaku yang sangat tercela. Bahkan orang-orang dari klan mereka sendiri memandang Liu Zongshen dan Liu Zongshen dengan jijik. Setelah ini tersebar, siapa yang akan sangat menghormati klan Liu di masa depan? Rasa hormat tidak terlalu penting. Poin kuncinya adalah kekuatan yang berada di bawah klan Liu perlahan-lahan akan menjauh mulai sekarang. Karena hormati orang lain sebelum diri sendiri, apapun yang terjadi, setiap orang yang datang ke sini diundang, bahkan musuh adalah tamu pertama dan terutama. Bahkan tamu pun bisa diremehkan. Sebagai bawahan, semakin tidak mungkin mereka dihormati. Wajah Liu Chaoyang juga pucat,
tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak keberatan kehilangan lebih banyak lagi. Selama Ye Meng dicabut, semua wajah yang hilang tidak akan berarti apa-apa. Mereka yang masih berdiri di puncak dunia ini di masa depan akan tetap menggunakan sikap yang sama untuk melayani klan Liu meskipun mereka tidak tulus. Terlebih lagi, dibandingkan dengan wajah, jika Liu Zongshan telah melenyapkan ibel dalam dirinya dan mendapatkan kembali kultivasi dan kekuatan aslinya, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi klan Liu. Master tingkat Seng Xuan sangat diperlukan bahkan di antara negara adidaya. Liu Zongshan Tianyuan, jika kamu kasar, saya tidak keberatan membersihkan rumah atas nama Liu Lingyun dan Tian Huwei, kata Disitian dengan tatapan sedikit dingin di matanya. Ketika kata-kata itu keluar, Liu Zongshan dan Tian Yuan segera menarik kembali tubuh mereka. Jika keduanya mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada yang bisa melindungi mereka sekarang. Saudara Kaisar, jangan marah. Mereka hanya pusing dan tidak punya niat buruk. Liu Chaoyang dan Master Tianxuan dari klan Tianzi dengan cepat berkata sambil tersenyum. Dia bahkan mengumpat, tapi dia tidak bermaksud jahat. Kaisar Sitian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa mulai sekarang, mungkin tidak ada lagi gelar 4 negara adidaya dalam hal ini dunia. Untungnya, Di Xiaojiang telah menjalin hubungan baik dengan klan di sejak lama, dan Mu Yuanchen bahkan lebih bersyukur karena mereka tidak berbicara sembarangan di Liga Malam. Jika tidak, keempat negara adidaya tersebut akan sial di masa depan. Meskipun banyak orang menonton drama hari ini, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen percaya bahwa penguasa Liga Malam dapat membuat Liga Malam menjadi begitu kuat. Jika dia berani menyetujui tantangan ini, dia harus yakin akan kemenangan. Jika tidak, bahkan jika dia mengandalkan penerus yang mulia Kaisar Xuan untuk menyelesaikan krisis ini, reputasi aliansi malam di dunia akan hilang. Reputasi ini terdengar sangat ilusi, tetapi terkadang ini sangat penting. Oleh karena itu, dengan kemampuan Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen, mereka merasa beruntung untuk kedua klan mereka saat ini. Mereka yang bertanggung jawab atasmu harus tahu bahwa jika kamu malu, itu bukan hanya keluargamu. Mu Yuanchen segera berkata dengan dingin. Dia telah memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan Ye Meng maju ke depan saat ini. Lebih baik memberi karbon pada saat dibutuhkan daripada menambahkan icing pada kue. Saudaramu, jangan khawatir tidak akan ada waktu berikutnya. Liu Chaoyang menjawab dengan senyuman dan kemudian memandang Sixuan dan berkata Tuan Zi, maukah Anda menerima pertempuran ini atau tidak? Kamu tidak akan hidup jika kamu melakukan kemalanganmu sendiri. Gumaman pada dirinya sendiri keluar dari mulut Sixuan. Suaranya sangat lembut sehingga semua orang yang hadir tidak dapat mendengarnya karena tingkat kultivasi mereka. Liu Chaoyang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam Tuan Zi, apa yang kamu katakan? Oh, Zixuan tersenyum ringan, dan dalam tawanya, niat membasmi yang luar biasa perlahan muncul. Liu Chaoyang tiba-tiba menjadi gugup. Bahkan sebagai Master Tianxuan, dia masih cukup berhati-hati terhadap Zixuan. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu betul bahwa Zixuan mengalahkan Liu Zongshan dan Tianyuan hanya dengan satu gerakan melupakan keterkejutannya. Seperti yang diharapkan Liu Chaoyang, Zixuan mengambil tindakan. Namun, dia hanya memegang tangannya dengan ringan, dan tidak ada aura energi yang keluar. Ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Zixuan melakukan ini, dua jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Liu Zongshan dan Tian Yuan lah yang mengeluarkan suara ini. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa wajah kedua orang ini sangat ganas saat ini, seperti binatang buas. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuh kedua orang itu dengan gila-gilaan. Auranya menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, Hao Tian dan klan Liu semuanya diselimuti oleh aura ini. Dan aura ini sepertinya memiliki spiritualitas dan menyelimuti mereka berdua, namun kemudian berhenti menyebar. Diselubungi oleh aura menakutkan ini, semua orang dari klan Tian dan Liu yang belum mencapai alam Seng Xuan sepertinya telah terinfeksi, dan wajah mereka semua berubah menjadi ganas dan kemudian menjadi gila. Bahkan para ahli misteri suci, selama tingkat kultivasi mereka belum melebihi misteri suci tingkat ke-6, aura mereka akan menjadi kacau di bawah selubung aura ini. Kejahatan. Ekspresi Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tiba-tiba berubah drastis. Identitas transenden mereka memperjelas bahwa istana Kaisar jahat selalu ada di dunia ini, dan bukan karena mereka tidak berinteraksi dengan para pemimpin tertinggi istana Kaisar jahat selama ini, bertahun-tahun. Tangan ahli sangat sensitif terhadap roh jahat. Pemimpin aliansi ungu, Liu Chaoyang tidak yakin apakah ini perbuatan Zixuan,
Tapi dia mendengar kalimat ini salahmu sendiri kalau kamu tidak akan bertahan dengan sangat jelas, dan dia bahkan ingat pertempuran tahun itu. Mengingat ketika Liu Zongshen dan Tian Yuan dikalahkan, mereka ditampar ringan oleh Zixuan, bukan? 2 tahun lalu, Zixuan ingin melakukan pembasmian besar-besaran, tetapi dia selalu takut pada dua negara adidaya, jadi dia menahan diri, tetapi sekarang hal itu tidak diperlukan. Meski kita masih belum bisa menghancurkan kedua negara adidaya tersebut, tidak berlebihan jika kita membasmi beberapa di antaranya. Pemimpin aliansi Zi, tolong tunjukkan belas kasihan, kata Liu Chaoyang dengan cemas. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah penyebaran aura menakutkan itu, mereka yang tidak memiliki budidaya yang memadai sekarang menjadi gila. Energi yang dalam di tubuh mereka semuanya mulai menimbulkan kerusuhan mati. Apakah perlu berbelas kasihan? Zixuan tersenyum ringan, niat membasminya semakin kuat. Ini, hati Liu Chaoyang tenggelam dan dia berteriak dengan tegas pemimpin aliansi Zi, kamu mengabaikan peraturan dan memimpin dalam mengambil tindakan terhadap rakyatku, jadi jangan salahkan aku karena kejam dan kejam juga. Sepertinya dia mencoba mengancam Zixuan dengan orang-orang dari Yemeng. Aturan. Zixuan berteriak dengan dingin, ini adalah klan Liu. Apa status saya? Bahkan jika saya tidak sebaik Liu Lingyun dan Tian Wuwei, bagaimana orang lain bisa melecehkan saya sesuka hati? Liu Chaoyang, pernahkah Anda meminta maaf sebelumnya? Sejak Anda menang jika saya menganggap ini serius, mengapa saya harus mengampuni nyawa mereka? Begitu dia selesai berbicara, nafas yang sama keluar dari alis Zixuan. Bahkan setelah Suan ditarik, energi jahat yang tidak terlalu kuat di sekitar semua orang tiba-tiba meningkat secara dramatis. Di bawah aura jahat seperti itu, mata semua orang menjadi lebih ganas. Setelah beberapa saat, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas keluar ke arah orang-orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Untuk sementara waktu, pembasmian berdarah dimulai di antara mereka sendiri. Penguasa aliansi malam ini, mungkinkah dia adalah penguasa istana kaisar jahat? Melihat pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan itu, orang-orang lainnya terkejut. Metode macam apa ini? Tidak ada yang dilakukan. Dan di antara orang-orang yang saling membasmi ini, ada banyak Master Zheng Xuan. Master seperti ini bisa dianggap raksasa jika ditempatkan di mana saja di wilayah tengah. Tapi di sini, sangat menyedihkan menjadi boneka seperti bidak catur. Pada saat ini, tidak peduli siapa orang itu, para Master Tianxuan termasuk Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen memandang Zixuan dengan mata yang sangat terkejut. Tapi keterkejutan Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen, jelas berbeda dari yang lain. Di sini bersama mereka, saat ini, sebuah pemikiran yang menakutkan, tanpa sadar muncul di benak mereka berdua. Berurusan dengan tuan dari Istana Kaisar Jahat. Untuk mengambil langkah mundur, penerus yang mulia Kaisar Xuan masih terlalu muda dan tersesat. Nenek moyang klan naga, Ao Tian, adalah master super di level yang sama dengan mereka. Bahkan jika master dari puncak Tianxuan dari Istana Kaisar Jahat mengambil tindakan, mustahil baginya untuk menyerah klan naga dan Istana Kaisar Jahat bertekad itu tidak akan terselesaikan. Meskipun mereka mengabaikan gagasan ini, mereka berdua masih terkejut karena penguasa aliansi malam sebenarnya menyembunyikan roh jahat dan begitu murni. Pertempuran berlanjut di puncak Gunung Suci. Bau darah yang kuat secara bertahap membuat tempat suci ini menjadi seperti neraka Shuro. Jeritan tragis terdengar di telinga orang lain. Dua klan Tian dan Liu. Para tuan yang tidak pernah terinfeksi oleh roh jahat. Masing-masing dari mereka memiliki hati dan kantong empedu yang rusak. Kesedihan dan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka sebenarnya ingin membasmi Zixuan, tetapi mereka lebih tahu bahwa ketika mereka membasmi Zixuan, semua orang dari klan Tian dan Liu yang telah diserang oleh roh jahat juga akan dikuburkan bersamanya. Harga ini, Liu Chaoyang dan yang lainnya tidak mampu membelinya. Bisa mencapai puncak Gunung Suci berarti orang-orang ini memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi masuk Istana Kaisar. Jika kita kehilangan begitu banyak tokoh luar biasa pada saat yang sama, mungkin dalam jangka waktu tertentu, itu tidak akan mempengaruhi status kedua negara adidaya saat ini. Lagi pula, banyak Master Tianxuan dan bahkan Master di atas tingkat ke-6 Zheng Xuan masih ada. Dengan adanya tuan-tuan ini di dunia, bahkan dua negara adidaya lainnya tidak akan mudah berperang dengan mereka. Namun, apa yang terjadi jika umur para Master ini mencapai batasnya? Pada saat itu, klan Tian dan Liu tidak akan memiliki penerus. Krisis bagi kedua klan akan benar-benar datang. Begitu mereka menunjukkan tren penurunan, saya yakin, apalagi dua klan besar lainnya kekuatan di dunia yang tidak lemah kekuatannya akan mulai melihat mereka dengan penuh semangat.
Jadi, Liu Chaoyang dan yang lainnya tidak berani membasmi Zixuan. Inilah mengapa Zixuan begitu percaya diri. Melihat penguasa aliansi malam dengan wajah tertutup jubah hitam, Liu Chaoyang merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di hatinya. 3 pertempuran. Akhirnya, Tian Wu ditambahkan aliansi malam tidak memiliki ketakutan sekecil apapun. Mereka mengira mereka yakin akan kemenangan. Dengan kekuatan seperti itu, ternyata semuanya berada di bawah kendali mereka. Poin kuncinya sudah menunggu di sini. Mungkin, mereka juga bisa menggunakan semua orang di Liga Malam sebagai ancaman. Tapi karena mereka ada di sini hari ini, mungkin, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Jika mereka benar-benar melakukan ini, dan jaringnya rusak. Dalam analisa terakhir, Liu Chaoyang dan yang lainnya benar-benar tidak berani terlalu bertekad untuk bertaruh pada permainan ini. Tuan Zi, mohon ampun. Selamatkan orang-orang ini. Tolong. Demi keturunannya, Liu Chaoyang harus melepaskan kepura-puraannya sebagai penguasa Tianxuan. Wajah menakjubkan di balik jubah hitam, dengan lembut mengangkat lengkungan dingin, dan kemudian suara yang jelas perlahan bergema apakah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Ini, ekspresi Liu Chaoyang menjadi lebih pahit. Jika bukan demi keturunannya, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Tapi dia juga mengerti bahwa apa yang telah mereka lakukan terlalu berlebihan tentu saja harus menanggungnya. Oleh karena itu, meskipun hatinya merasa tidak nyaman, Liu Chaoyang tetap berkata dengan suara yang bagus pemimpin aliansi ungu, semuanya salah kami. Yang mulia, ada banyak orang. Mohon ampuni mereka. Jika Anda memenuhi persyaratan, kamu bisa membukanya. Selama kita bisa melakukannya, tidak ada yang salah dengan itu. Ya, di bawah jubah hitam, tatapan tajam keluar, dan suara dingin, membuat Liu Chaoyang dan yang lainnya merasa tidak nyaman, tapi melihat keturunannya, masih bertempur. Sebagai Master Top, tetapi mereka tidak berdaya, bahkan jika mereka tahu bahwa kondisinya tidak baik. Liu Chaoyang dan yang lainnya hanya bisa gigit jari. Pemimpin aliansi ungu, mohon klarifikasi. Adegan seperti itu, biarkan semua orang melihatnya. Ketakutan terhadap Zixuan dan semua orang di Night Alliance ada di dalam hati mereka. Dimainkan seperti monyet. Sederhana sekali. Game ketiga ini, saya menang. Benar saja, itu bukan kondisi yang mudah diterima orang. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, bisa diterima dengan enggan. 3 pertarungan, Ao Tian hanya bisa seri. Bahkan jika membiarkan Ye Meng memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, itu hanya seri. Meski dengan cara ini hasil yang diharapkan tidak bisa tercapai, namun bagaimanapun juga, kerugian kedua marga bisa diminimalisir, yang juga menjadi penghiburan. Adapun rasa malu hari ini, selama kekuatan kedua klan masih ada, cepat atau lambat, semua orang di aliansi malam akan dipanggil. Bahkan semua orang di dunia tahu apa yang akan menjadi akhirnya. Aku setuju. Liu Chaoyang segera berkata dengan suara yang dalam mohon bersikap lunak, Tuan Zi, tolong. Zixuan tersenyum dengan tenang dan mengulurkan tangannya. Energi jahat mengerikan yang mengelilingi orang-orang dari klan Tian dan Liu seperti air pasang dan disedot ke dalam tubuhnya oleh Zixuan. Roh jahat menghilang. Pembasmian sekelompok besar orang berakhir. Itu hanya mengalami invasi roh jahat. Meskipun orang-orang ini luar biasa. Saat ini, dia jatuh ke tanah dengan wajah yang sangat pucat. Pemimpin aliansi ungu. Mereka berdua, tidak semua orang baik-baik saja. Liu Zongshen dan Tian Yuan. Saat ini, mereka masih seperti pasien gila. Tapi sekarang mereka gila. Mereka tidak menargetkan orang lain. Keduanya pantas mati. Kenapa? Tidakkah mereka pantas mati? Suara dingin datang dari balik jubah hitam. Suhu seluruh ruangan sepertinya telah turun drastis. Alis Liu Chaoyang dan yang lainnya membeku, tetapi mereka hanya bisa diam-diam menerima kenyataan setelah beberapa saat. Liu Zongshen dan Tian Yuan tidak mati. Mereka takut akan sulit menenangkan kemarahan Zixuan metodenya. Menakutkan memikirkannya. Tapi, mereka tidak tahu, sikap dingin Zixuan, tidak ditujukan pada Liu Zongshen dan Tian Yuan, tapi, setelah tekanannya berlipat ganda, semacam katarsis yang tidak dapat dia tanggung. Ketika saya ditanami niat jahat, kekuatan jahat hanyalah penguasa alam Zungsuan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, roh jahat bisa begitu menakutkan. Apakah kekuatan jahat masih seperti ini? Bagaimana dengan para penguasa tertinggi di Istana Kaisar Jahat? Meskipun energi jahat yang berasal dari benih hati jahat adalah kekuatan jahat yang menyatu dengan esensi dan darahnya sendiri, itu jauh dari sebanding dengan orang lain di Istana Kaisar Jahat, tetapi juga diketahui dari sisi bahwa Kaisar Jahat kengeriannya istana. Kengerian Kaisar Jahat.
Diriku di masa depan. Jalanku masih panjang. Aku harus bertahan. Aku harus melihat munculnya harapan. Zixuan mengepalkan tangannya. Di matanya yang indah, cahaya dingin melonjak hingga tingkat ke-9 seperti kilat. Tunggu saja akhir perang mereka. Aliansi malam akan mengalami perubahan kualitatif hari ini. Zixuan sedang menunggu. Semua orang menunggu. Meski dalam benak sebagian orang, hasil perang tidak akan berubah, namun seiring berjalannya waktu, mereka tetap saja menjadi gugup. Saya tidak tahu berapa lama. 9 hari lagi. Akhirnya, dua sosok jatuh dengan cepat. Salah satunya tampak sangat malu. Orang tua, bagaimana kabarmu? Tai Yitian terbang keluar, menangkap Cheng Zizai, dan menemukan luka yang terakhir. Hati Tai Yitian tiba-tiba terasa dingin. Jika bukan karena orang-orang seperti dirinya, Cheng Zizuo akan menjadi seperti namanya, di dunia yang riang dan bangga. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Pertarungan ini, juga yang aku rindukan. Cheng Zizai tersenyum lemah. Dia telah mencapai alam Tianxuan. Ingin melangkah lebih jauh. Cukup lagi. Perang semacam ini adalah cara terbaik untuk berlatih bagi Cheng Zizai. Tai Yitian memahami kebenaran ini, tapi, jika bukan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Cheng Zizai tidak perlu melakukan ini, bertarung dengan Tian Wuwei, bukankah itu permainan anak-anak, jika dia tidak cukup baik, dia mungkin kehilangan nyawanya. Senior Cheng, atas nama Chenyai, terima kasih. Zixuan datang perlahan. Setelah mengatakan ini, matanya menjadi lebih dingin. Dibandingkan dengan cedera serius Cheng Zizai, yang lain bahkan lebih terkejut. Meski Tian Wuwei menang, kemenangannya tetap dirasakan oleh orang lain. Ini memberi semua orang pemahaman baru tentang Cheng Zizai. Di Jing, Mu Zong dan yang lainnya baru tahu pada saat ini bahwa ketika Cheng Zizai mengatakan bahwa dia ingin muncul kembali di dunia, mengapa Liu Chao yang akan sangat takut. Tidak lama setelah pertempuran ini berakhir. 9 hari lagi, dua sosok perlahan muncul lagi. Dibandingkan dengan pertarungan antara Cheng Zizai dan Tian Wuwei, Ao Tian dan Liu Lingyun, mereka tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Di sana tidak ada luka serius. Telah mencapai tingkat kultivasi mereka. Kemenangan dan kekalahan dapat ditentukan. Dan semua orang melihat dengan sangat jelas bahwa meskipun Ao Tian dan Liu Lingyun tampak menemui jalan buntu, nyatanya Ao Tian terlihat jauh lebih tenang, dan wajah Liu Lingyun muram. Hal ini sepertinya memberitahu semua orang bahwa pertempuran ini, yang dapat mewakili puncak dunia, dimenangkan oleh Ao Tian. Saudaraku, kamu, dua sosok, satu di belakang yang lain, jatuh dengan cepat dari 9 hari lagi. Di samping Zixuan, Ao Tian memiliki senyuman tipis di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan depresinya setelah perang, informasi yang terungkap dalam senyuman itu sangat mengejutkan, tidak sulit ditebak. Aku kalah. Liu Lingyun, anggota dari Gazing Sky dan Liu Clan, yang menyendiri, berjuang untuk mengucapkan 3 kata ini satu persatu. Bukan karena Liu Lingyun tidak bisa menerimanya karena menang atau kalah. Karakter seorang Master Super yang bisa berkultivasi hingga tingkat ke-6 Tianxuan berada di luar dugaan orang biasa. Namun, kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran ini menunjukkan bahwa di dunia ini, selain Istana Kaisar Jahat, dia Liu Lingyun atau penguasa dari 4 negara adidaya tidak lagi menjadi penguasa tertinggi. Setelah berdiri di dunia selama bertahun-tahun, akhirnya hari ini, seorang Master yang lebih kuat muncul dengan tingkat kultivasi di atas mereka. Terlebih lagi, Master ini selalu setara dengan mereka dalam hal kekuatan. Tidak hanya Liu Lingyun, tetapi juga Tian Wuwei, Di Sitian, dan Mu Yuanchen semuanya terlihat serius. Ao Tian, seperti mereka, berada di tingkat ke-6 Tianxuan. Meskipun sebagai anggota suku naga, tubuh fisiknya secara alami jauh lebih kuat daripada manusia, dan sebagai suku naga, kekuatan tempurnya secara alami lebih kuat. Namun, fondasi dari 4 negara adidaya tidaklah lemah. Setelah bertahun-tahun, berbagai seni bela diri dan seni bela diri menjadi sangat sempurna. Mungkin pada level yang sama, Liu Lingyun tidak dapat mengalahkan Ao Tian. Tetapi sebaliknya, dari segi kekuatan sebenarnya, Ao Tian sedikit lebih kuat dari Liu Lingyun. Ini adalah bakat monster, tapi hampir tidak mungkin bagi Ao Tian untuk mengalahkan Liu Lingyun. Namun Ao Tian baru saja menang, dan sepertinya ia tidak kalah terlalu banyak, yang cukup membuktikan bahwa budidaya Ao Tian sudah berada di level ke-7 Tianxuan Clan, bisakah untuk membuat Liu Lingyun mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Di Sitian dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Meskipun mereka telah menurun bertahun-tahun yang lalu, mereka masih belum berada di bawah 4 kekuatan super. Saya khawatir ras monster tertinggi akan lebih layak menyandang namanya di masa depan,
dan dengan Aotian di sini, 4 kekuatan super tidak akan lagi dapat mengabaikan siapapun seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Namun, Liu Lingyun tetaplah Liu Lingyun. Setelah beberapa saat, dia kembali normal, lalu berkata dengan tenang menang dan kalah adalah hal yang normal. Kalah hari ini tidak berarti Anda tidak bisa menang di masa depan. Aotian, satu hari ini, aku bahkan akan memainkan game ini. Liu Lingyun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi kecuali Tian Wuwei, semua orang dari klan Tian dan Liu, termasuk Liu Chaoyang, semuanya menjadi pucat saat ini. Liu Lingyun dan Tian Wuwei belum mengetahui apa yang terjadi, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan kemenangan atau kekalahan. Namun, kemenangan atau kekalahan inilah yang membuat kedua negara adidaya tersebut terjebak dalam dilema maju dan mundur. Chaoyang, ada apa? Melihat ekspresi Liu Chaoyang yang tidak benar, Liu Lingyun bertanya. Saudara laki-laki, Liu Chaoyang merasa mulutnya kering, dan di bawah tatapan tajam pihak lain, dia berbicara dengan susah payah saudaraku, kita kalah. Aku tahu aku kalah, ya. Ekspresi Liu Lingyun dan Tian Wuwei langsung berubah, mereka akhirnya mengerti bahwa kekalahan yang disebutkan Liu Chaoyang bukanlah menang atau kalah, melainkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Liu Lingyun dan keduanya sama sekali tidak percaya bahwa di aliansi malam, selain Aotian dan Cheng Zizai, ada Master Tian Xuan ketiga. Jika ada, tidak mungkin menyembunyikannya dari mereka, dan meskipun pemimpinnya aliansi malam luar biasa, sangat luar biasa, pada saat ini, dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan dari Master Tian Xuan. Kalau tidak, bagaimana Liu Lingyun bisa mengusulkan 3 pertarungan hidup dan mati? Terlebih lagi, dia sangat berhati-hati dan menarik Tian Wuwei. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa dengan kehati-hatian dan susunan pemain seperti itu, mereka akan tetap kalah. Liu Chaoyang dan yang lainnya tampak pucat. Ternyata semuanya berada di bawah kendali Ye Meng. Faktanya, di mata orang lain, semua penampilan mereka sebelumnya hanyalah tarian badut untuk dinikmati orang-orang dengan sia-sia. Masih merasa bangga. Kakak Tian. Setelah Liu Chaoyang menelan ludah, dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Liu Lingyun dan Tian Wuwei sama-sama memandang Zixuan dan berteriak dengan tegas pelacur, kamu berani menipu. Pantas saja Liu Zongshen dan Tian Yuan begitu sengsara. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kalau begitu, biarkan balok bawah jatuh dulu. Begitu dia selesai berbicara, Zixuan dengan lembut memegang telapak tangannya, dan 2 jeritan melengking terdengar lagi. Liu Zongshen dan Tian Yuan, yang akhirnya tenang, mengeluarkan raungan yang tak tertandingi karena ini, dan terdengar ledakan, di bawah pengawasan. Di mata semua orang, tubuhnya meledak, dan bahkan jiwanya tidak bisa lepas. Liu Lingyun dan Tian Wuwei sangat marah pelacur. Aku menghormatimu sebagai senior. Karena kamu tidak menghargai dirimu sendiri, aku tidak perlu bersikap sopan. Kalian berdua harus basmi diri, kata Zixuan dingin. Jangan pernah memikirkannya. Oh, Zixuan Xing mencibir dan berkata, saya ingin menyesalinya. Mendengar ini, Liu Lingyun berteriak dengan sungguh-sungguh ini adalah 3 duel yang adil, tetapi Anda menggunakan trik untuk menang. Tidak mungkin saya dan orang lain menerimanya. Adil, Pak Tua, apakah menurutmu syarat yang kamu ajukan adil? Zixuan mencibir ringan. Orang lain di kerumunan, terutama orang-orang dari Night Alliance, mencibir lebih keras. Tepat sebelum perang dimulai, Liu Lingyun berkata bahwa tidak ada keadilan di dunia ini, tapi sekarang dia menekankan keadilan. Wajah tua Liu Lingyun memerah, tapi dia masih berteriak dengan marah, saya tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Jika Anda menang tanpa bertarung, kedua klan kami tidak akan menerimanya. Apa yang disebut perjanjian tidak dihitung. Klan Tang Tang Tian dan Liu ternyata adalah penjahat dan orang menyebalkan. Sekarang kamu tahu. Zixuan mencibir dan memandang Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen. 2 yang terakhir tidak menyadari bahwa mereka tertawa getir. Setelah beberapa saat, dia berkata Zixuanzi, basmi diri, basmi dan sebagainya, lupakan saja, biarkan Tian. Rakyatnya dari klan Liu, aku akan memberimu hadiah besar. Pada saat yang sama, kemanapun Ye Meng pergi mulai sekarang, orang-orang dari kedua klan harus menghindarinya. Kalau begitu, kakakmu dan aku pasti akan membuatkan keputusan untukmu. Kondisi seperti itu, sejujurnya, sudah cukup membuat klan Tian dan Liu merasa dirugikan. Kedua negara adidaya itu justru berakhir seperti ini. Jika tersiar kabar, reputasi Night Alliance tidak akan tergantikan oleh kekuatan apapun. Namun, dibandingkan dengan konsekuensi jika kedua klan mematuhi kesepakatan mereka, konsekuensinya tentu akan jauh lebih ringan. Awalnya,
Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tidak mungkin mengungkapkan makna seperti itu. Bagi mereka, kemunduran klan Tian dan Liu adalah hal yang paling ingin mereka lihat. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Istana Kaisar Jahat sudah mulai berdiri tegak. Menghadapi Istana Kaisar Jahat, bahkan jika 4 negara adidaya bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya dari klan Tian dan Liu bertekad untuk tidak memiliki terlalu banyak musuh. Mungkin justru karena inilah Liu Lingyun dan Tian Wuwei tidak peduli dengan apa yang disebut wajah dan janji. Mereka memahami di dalam hati ketakutan dan keprihatinan Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen. Namun menanggapi perkataan Kaisar Sitian, Liu Lingyun tersenyum dingin dan berkata tidak mungkin kedua kekuatan super menjadi seperti guk-guk di masa depan. Kalau begitu, yang harus kamu lakukan hanyalah mati. Zixuan tahu di dalam hatinya bahwa untuk mencabut 2 negara adidaya, Liga Ye saat ini belum memiliki kekuatan itu. Liga Malam membutuhkan waktu ingin. Tetapi jika Liu Lingyun dan yang lainnya tidak peduli, Zixuan punya cara untuk membuat mereka peduli. Terserah kamu. Zixuan tertawa kecil dan tidak banyak bicara. Tangannya sepertinya telah membentuk segel ajaib. Ketika segel ajaib itu terbentuk, sungguh mengejutkan bahwa orang-orang yang pernah diserang oleh roh jahat sebelumnya menjadi gila lagi, dan mereka menjadi lebih ganas lagi, tragis. Jalang, aku akan membasmimu. Liu Tua, jangan malu-malu. Ao Tian mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan naga sejati melonjak luar biasa. Tidak hanya menahan Liu Lingyun, itu juga menyelimuti Tian Wuwei. Pada saat ini, ekspresi 4 tuan dari 4 negara adidaya semuanya berubah drastis. Momentum Ao Tian berada pada puncaknya, tanpa ada tanda-tanda akan habis sama sekali. Terlebih lagi, momentumnya jauh melampaui mereka berempat. Tian Xuan tingkat 8, Liu Lingyun dan Tian Wuwei terkejut. Di alam Tian Xuan ini, kesenjangan antara setiap level sangat menakutkan. Sekarang perbedaan antara kedua level tersebut, meskipun Ao Tian tidak dapat melawan 1 lawan 4, dia dapat menahan Liu Lingyun dan Tian Wuwei tidak punya masalah sama sekali. Selain itu, kekuatan Ao Tian adalah pencegah terbesar. Jika satu orang dari Ye Meng tersentuh dan Ao Tian melakukan pembasmian besar-besaran, maka seluruh klan Tian dan Liu akan berada dalam kekacauan mulai sekarang. Hanya kebetulan kita belum mencapai level ini. Kita berada di puncak Tian Xuan tingkat ke-7. Melihat Liu Lingyun dan 2 lainnya, Ao Tian berkata dengan tenang selama bertahun-tahun, kamu terlalu sombong. Aku, penguasa aliansi malam, bukanlah seseorang yang dapat kamu pelecehan sesuka hati. Jika Liu Zongshen dan Tian Yuan tidak mati, mereka akan sangat marah. Mengapa mereka mengacaukan Ye Meng? Jika kamu menyetujui persyaratan Kaisar Sitian, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Jika tidak, kita semua di aliansi malam akan segera kembali ke tanah klan naga, dan aku. Ketika suara seperti es bergema, di Night Alliance, Raja Naga melayang di atas langit. Di bawah cahaya keemasan, saluran luar angkasa besar menjulang. Naga emas bercakar 5, keempat orang Kaisar Sitian sekali lagi terkejut. Naga emas bercakar 5 berarti Kaisar klan naga, selama dia diberi cukup waktu, pasti akan menjadi Master Super di puncak Tian Xuan di masa depan. Warisan klan naga sangat menakutkan. Liu Lingyun, Tian Wuwei, saya tidak punya cukup kesabaran. Ao Tian mengambil satu langkah ke depan, dan aura agung menyapu semua orang di Night Alliance dan muncul di lorong emas seperti kilat. Pada saat yang sama, seluruh gunung suci bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan langsung berkumpul di udara, seperti angin kencang yang datang dari 9 hari lagi. Selama Liu Lingyun dan keduanya tidak setuju, saat berikutnya, akan ada sungai darah mengalir di sini. Kekuatan besar itu seperti terik matahari, membuat semua orang di klan Tian dan Liu merasa seperti ditusuk jarum, merasakan nyeri persalinan yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan jika Liu Lingyun dan Tian Wuwei mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka tidak dapat berhenti semuanya. Tidak jauh dari situ, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen saling memandang dan tersenyum pahit. Kekhawatiran mereka tentang Liga Ye dibayangi oleh fakta bahwa seorang master di tingkat ke-7 Tian Xuan sudah cukup untuk membungkam keempat negara adidaya sebutkan itu hanya Tian. Klan Liu Er. Kebangkitan aliansi malam tidak dapat dihentikan. Sekarang bahkan jika Kaisar dan sukumu turun tangan, fakta ini tidak dapat diubah. Ao Tian tidak dapat menyapu seluruh 4 kekuatan besar sendirian, tetapi dia juga memahami bahwa semua orang di malam hari aliansi mundur ke klan naga. Pada saat itu, kecuali Istana Kaisar Jahat, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memasuki klan naga. Jika mereka ingin pergi, Ao Tian tidak bisa menghentikan mereka. Di masa depan, ketika Night Alliance muncul kembali di dunia, mungkin tidak ada cara bagi keempat negara adidaya untuk bertahan hidup.
Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen sangat mempercayai hal ini, jadi mereka berdua sangat beruntung karena tidak memiliki konflik apapun dengan Ye Meng dan memiliki persahabatan dengan mereka. Dan kekuatan utama di partai kelima telah membuat keputusan bahwa mereka lebih suka memprovokasi 4 kekuatan super daripada berkonflik dengan Night Alliance di masa depan. Dua negara adidaya, Lian Tian dan Liu, ditekan dengan cara ini, jadi bagaimana mereka bisa punya ruang untuk melakukan pukulan backhand. Di bawah tekanan Ao Tian, wajah Liu Lingyun dan Tian Wuwei menjadi semakin pucat, terutama ketika Tian Wuwei sudah mengalami beberapa luka pada pertarungan sebelumnya dengan Cheng Zizai, dan kini semakin tak tertahankan. Saudara Liu, Tian Wuwei tiba-tiba berteriak, dan ada kilatan kegilaan di matanya. Namun, menghadapi kegilaan Tian Wuwei, Liu Lingyun mengerti apa yang dia maksud, tapi perlahan menggelengkan kepalanya dengan mata tidak yakin. Melihat ini, Tian Wuwei menjadi semakin gila. Saudara Liu, apakah Anda ingin kedua klan kita dipandang sebagai lelucon oleh dunia mulai sekarang? Jika tingkat kultivasi Ao Tian hanya satu langkah lebih tinggi dari mereka, baik Tian Wuwei maupun Liu Lingyun yakin bahwa mereka masih bisa mengejarnya. Bahkan jika tidak berhasil, mereka masih bisa melawan Ao Tian. Tetapi jika Tian Xuan tingkat ke-7 mencapai Istana Kaisar, Ao Tian pasti akan mampu melangkah ke Tian Xuan tingkat ke-8. Kesenjangannya akan semakin besar, dan bahkan Liu Lingyun dan Tian Wuwei tidak akan berdaya. Tetapi, Tian Wuwei berteriak dengan tajam, bukan apa-apa, tapi saudara Liu, tidak ada yang akan berubah selama kita hidup. Apakah Anda benar-benar ingin aliansi malam datang lagi suatu hari nanti dan meratakan kedua klan kita? Mata Liu Lingyun tiba-tiba berubah menjadi dingin, tetapi begitu makna dingin itu muncul, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tahu apa yang dimaksud Tian Wuwei. Mereka berdiri dan berteriak, Tian Wuwei, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang aku lakukan. Tian Wuwei berteriak dengan marah kepada Liu Lingyun, saudara Liu, jika kita ditindas hari ini, klan kita tidak akan pernah berhasil mulai sekarang, dan anggota klan kita akan mati karena ini. Anda ingin menjadi pendosa klan Liu. Tian Wuwei, diam. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen berteriak keras. Saudara Liu, Gunung Suci akan segera runtuh. Apa yang masih kamu ragukan? Tian Wuwei mengabaikan kata-kata Kaisar Sitian dan terus berteriak. Gunung Suci. Seluruh tubuh Liu Lingyun bergetar, matanya langsung menjadi sangat serius, dan dia menggerakkan tangannya dengan keras melawan kekuatan besar Ao Tian. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tampak terkejut dan tidak mau memikirkannya. Mereka melompat ke arah Liu Lingyun dan menembak dengan keras. Ledakan. Jelas sudah agak terlambat. Ketika tangan Liu Lingyun membeku di angkasa, gelombang aneh perlahan menyebar dari sela alisnya. Fluktuasi seperti itu tidak terlalu kuat atau kuat. Namun, bahkan tiga tuan Ao Tian, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tidak dapat menghentikan fluktuasi tersebut. Riak seperti gelombang air melesat seperti kilat dan kemudian tenggelam langsung ke Gunung Suci. Wajah Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen tiba-tiba menjadi pucat saat mereka melihat semua orang di Night Alliance dan berteriak, kalian cepat pergi. Hei, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tian Wuwei tertawa terbahak-bahak. Ao Tian. Bahkan jika kamu berada di Tian Xuan tingkat 8 hari ini, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk membawa semua orang di Night Alliance keluar dari sini hidup-hidup. Fluktuasi yang menenggelamkan Gunung Suci sepertinya menjadi perkenalan, dan ketika kata-kata Tian Wuwei terdengar, momentum yang agung dan agung seperti naga raksasa yang bangkit dari zaman kuno, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Momentumnya jauh lebih besar daripada Ao Tian. Dan ketika momentum menyebar dan muncul, bahkan Ao Tian mengerang dan terhuyung mundur seperti orang mabuk. Senior Ao Tian, Zixuan dengan cepat naik ke langit. Kaisar Naga juga berubah menjadi tubuh manusia lagi dan mendarat di samping Ao Tian dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa leluhurnya. Kekuatan yang tak tertandingi ini menunjukkan bahwa lorong luar angkasa yang diubah oleh Raja Naga semuanya tersebar secara paksa. Itu sangat menakutkan hingga membuat hati orang-orang bergetar. Mungkinkah, gumam Ao Tian pelan, tidak jelas. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen berkata serempak. Saudara Ao Tian menebak dengan benar bahwa aura ini milik leluhur klan Liu. Zixuan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana nenek moyang klan Liu masih muncul setelah dia jatuh entah berapa tahun. Tentu saja, Zixuan tahu bahwa seorang master di puncak Tian Xuan akan meninggalkan sesuatu bahkan jika dia jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi momentum yang begitu agung hampir sama bagusnya dengan puncaknya saat itu. Tidak peduli seberapa tinggi master puncak Tian Xuan, apakah dia manusia atau dewa, dia tidak dapat mempertahankan kesadarannya sesempurna Kaisar Xuan dan yang lainnya.
Kaisar Sitian tersenyum pahit dan berkata saat itu, setelah keempat leluhur menerima warisan dari Istana Kaisar, untuk mencegah roh jahat menyerang kita di masa depan, Istana Kaisar menggunakan harta yang sama yang mereka peroleh di Istana Kaisar untuk menyuntikkan sedikit energi ke dalamnya setiap hari. Ketika dia meninggal, energi yang tersimpan di dalamnya sudah sangat menakjubkan sehingga sebanding dengan kekuatan gabungan dari 4 leluhur di puncaknya. Setelah leluhur meninggal, energi ini secara otomatis dibagi menjadi 4 bagian dan ditempatkan di antara setiap klan untuk keadaan darurat. Setelah mengatakan ini, Kaisar Sitian tertawa getir lagi dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh ini adalah tempat nenek moyang klan Liu jatuh di Gunung Suci. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan fondasi klan Liu. Saudara Aotian, Ketua Aliansi Ungu, nenek moyang klan Liu akan muncul nanti. Katakan sesuatu yang baik dan katakan yang sebenarnya. Dengan semangat keempat leluhur saat itu, hal itu seharusnya tidak membuatmu malu. Tapi jangan khawatir, jika nenek moyang klan Liu bersikeras menimbulkan masalah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Malu, suara dingin perlahan terdengar di aliansi malam. Topeng hitam seorang wanita menutupi separuh wajahnya. Itu adalah Yuer. Dia sedang melihat ke langit di kejauhan, tempat momentum agung berkumpul, dan tampak sosok ilusi mentransformasikan. Jika saya tidak salah, jika dia tampil seperti ini dalam pertarungan dengan Tian Xuan, itu akan menjadi satu-satunya penampilannya. Yuer berkata dengan dingin jika Liu Pofeng berani bertindak kacau, saya akan memberitahu dia bahwa meskipun dia jatuh, dia tidak akan bisa hidup damai. Kamu, apakah kamu yakin? Zixuan bertanya, jika leluhur klan Liu benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan Kaisar Sitian, semua orang yang hadir di Liga Malam tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Negara adidaya sebenarnya akan mempertahankan metode seperti itu. Dengan cara seperti itu, bahkan jika Istana Kaisar Jahat menyerang dalam skala besar, jika tidak ada Master Tian Xuan di Istana Kaisar Jahat, itu hanya akan menyebabkan kematian. Keempat negara adidaya tersebut telah diwariskan selama bertahun-tahun dan tidak bisa dianggap remeh. Yuer mencibir dan berkata jangan khawatir, meskipun kesadaran guru telah menggantikan warisan selama bertahun-tahun, perubahan di dunia tidak dapat lepas dari persepsi guru. Guru Liu Pofeng dan yang lainnya telah mengetahuinya sejak lama waktu. Kaisar Sitian buru-buru bertanya kamu berani bertanya, nak, apakah kamu pewaris yang mulia Kaisar Xuan? Faktanya, tidak perlu bertanya kepada Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen untuk mengetahui bahwa hanya beberapa kaisar besar yang masih dapat merasakan dunia setelah jatuh di dunia ini. Ada penerus yang mulia Kaisar Xuan di aliansi malam, di Sitian dan Mu Yuanchen sudah lama mengenalnya. Yuer mengangguk dan memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar Sitian dan mereka berdua. Sungguh, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen berdiri tegak. Semakin banyak momentum berkumpul di langit, sosok yang muncul menjadi semakin kental. Sekilas, tidak ada ilusi sama sekali. Bumbu, pada saat ini, seberkas cahaya besar sepertinya dipisahkan secara paksa dari dasar Gunung Suci. Cahaya itu melesat dengan cepat dari tengah puncak gunung dan menerangi sosok itu. Yang mengherankan, ketika pilar cahaya menyelimuti sosok itu, hanya butuh beberapa detik. Pilar cahaya itu diserap oleh sosok itu, dan momentum yang lebih megah dari sebelumnya meletus dari tubuh sosok itu seperti pasang. Momentum agung turun dari langit, seolah-olah mereka memiliki roh spiritual. Semua orang di klan Liu diselimuti dan dipindahkan. Segera, semua luka mereka yang terluka pulih dalam sekejap, dan bahkan tampak dalam keadaan lebih baik roh. Dan mereka yang diserang oleh roh jahatnya dibersihkan dengan raungan kemarahan. Istana Kaisar Jahat, ledakan. Sosok yang baru saja muncul mengambil langkah langsung menuju Zixuan. Jelas sekali bahwa bahkan leluhur klan Liu yang baru saja bangun dapat dengan jelas mengetahui dari mana roh-roh jahat ini berasal. Di kejauhan, Chen Ye, yang sedang melaju kencang, tiba-tiba berhenti. Dia merasakan momentum yang sangat agung muncul dari akhir, membawa niat membasmi yang mengejutkan, melonjak ke langit. Momentum seperti itu pasti tidak dimiliki oleh siapapun di Night Alliance. Mengaum, raungan naga yang keras tiba-tiba bergema di langit, dan ketika cahaya keemasan terang meletus, tubuh naga besar itu seperti puncak gunung yang melayang di udara, langsung menjaga Zixuan dengan kokoh di belakang. Naga emas ini tidak memiliki 5 cakar, bukan diubah oleh Kaisar Naga, melainkan Aotian. Jelas sekali bahwa bahkan Aotian harus berusaha sekuat tenaga di depan leluhur klan Liu yang hampir mencapai kekuatan puncak Tian Xuan. Perbedaan di setiap level di alam Tian Xuan sangat besar, dan perbedaannya menjadi semakin besar seiring Anda naik ke level berikutnya. Jika Anda ingin bertarung lintas level di alam ini,
Anda harus memiliki kartu truf yang tak tertandingi lakukan itu. Justru karena alasan inilah Cheng Zizai, dengan kekuatannya di alam Tianxuan tingkat kedua, tidak hanya bertahan di tangan Tian Wuwei begitu lama, tetapi meskipun dia terluka parah dan dikalahkan, itu juga membuat Tian Wuwei merasa tidak nyaman, yang membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang menyadari bahwa lelaki tua dari Gusan itu tidak sederhana hanyalah sebuah nama panggilan. Orang klan naga, nenek moyang klan Liu perlahan berhenti dan melihat naga emas besar yang diubah oleh Ao Tian. Mengerutkan kening dan berkata di masa lalu, ketika kami berperang melawan klan naga, kami mengikuti Yang Mulia Kaisar Qing untuk melawan klan Liu. Istana Kaisar jahat. Meskipun pada akhirnya tuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mereka masih mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di seluruh dunia. Mengapa hari ini, bantu Istana Kaisar jahat? Apa yang dia katakan sangat jelas, tetapi kekuatan yang kuat membuat semua orang yang hadir merasa sesak. Terutama Ao Tian, yang menghadapinya secara langsung, bahkan dalam wujud aslinya, dia merasa seolah-olah semuanya menekannya harus melindungi Zixuan dan orang lain di belakangnya, dia tidak dapat lagi mendukungnya. Master Puncak Tianxuan sangat kuat. Tanpa menunggu penjelasan Ao Tian dan yang lainnya, Liu Lingyun memimpin dan berkata keturunan nenek moyang kita tidak berbakti dan tidak kompeten serta tidak dapat melindungi harta leluhur kita. Saya tidak punya pilihan selain mengundang Anda keluar. Orang-orang ini, mengandalkan kekuatan mereka, bersikeras menghancurkan klan Liu kita hari ini. Kebaikan, suaranya agak dingin, tetapi suhu seluruh dunia sepertinya tiba-tiba turun. Semua orang merasakan hawa dingin meningkat di hati mereka, seolah-olah napas mereka pun membeku. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen merasa cemas dan hendak berbicara serta menjelaskan. Ketika Yuer secara tidak sengaja berdiri di depan mereka, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka sangat memahami maksud Yuer, yaitu menenangkan mereka berdua dan membiarkan Liu Lingyun dan Tian Wuwei menangis terseduh-seduh. Yuer ingin tahu apakah nenek moyang klan Liu dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan jika tidak. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen gemetar tanpa sadar. Jika Yuer benar-benar memiliki sarana untuk menghilangkan penampilan leluhur klan Liu saat ini. Keempat leluhur datang ke dunia bersama dan memasuki istana kaisar bersama. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, mereka menjalin persahabatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, keempat negara adidaya masih memiliki jejak persahabatan mereka dari masa lalu meskipun saling terbuka dan tertutup, mereka telah menjalin persahabatan. Banyak dari mereka yang secara sadar menjaga perasaan yang telah diturunkan berkali-kali. Bahkan saat ini, Liu Lingyun dan Tian Wuwei sangat tidak masuk akal, dan Kaisar Sitian tidak berniat mengambil kesempatan ini untuk mencabut kedua klan tersebut. Jika Yuer, nenek moyang klan Liu, memiliki metode seperti itu. Sebagai keturunan Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen, mereka juga tidak akan merasa bahagia. Mereka ingin mengingatkan Anda, tetapi identitas Yu tidak memungkinkan mereka untuk menentang keberadaan empat kekuatan super. Apa tujuan utamanya? Bahkan Liu Lingyun, Tian Wuwei dan bahkan leluhur klan Liu sangat jelas. Setelah mendengus dingin, leluhur klan Liu melihat sekeliling dan berkata dengan ringan keturunan dari 3 teman lama ada di sini, dan kamu tidak datang menemui saya. Keturunan Kaisar Sakten, generasi muda Mu Yuanchen. Keturunan saya Tian Wuwei telah bertemu Liu Su. Nenek moyang klan Liu mengangguk dan berkata perlahan jika ramalannya bagus, istana kaisar harus dibuka. Pantas saja banyak orang berkumpul di sini. Pada titik ini, leluhur klan Liu benar-benar menghela nafas mampu berpartisipasi dalam tantangan kualifikasi untuk memasuki istana kaisar sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda luar biasa. Di dunia yang besar ini, akan terlalu sulit hanya bagi Anda sekalian untuk menghadapi istana kaisar jahat di masa depan. Setelah mendengar ini, Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen merasa jauh lebih santai. Selama nenek moyang klan Liu masih memiliki semangat masa lalu, seharusnya tidak ada perubahan lain hari ini. Bagaimanapun, keempat leluhur adalah tuan pertama yang mencapai puncak setelah perang. Mereka paling menyadari depresi setelah perang dan bencana yang dibawa oleh istana kaisar jahat ke dunia. Leluhur tidak seperti ini. Masih banyak master di dunia, tapi mereka suka bersembunyi di dunia dan generasi muda tidak dapat menemukannya. Liu Lingyun buru-buru menjelaskan dan kemudian berkata leluhur tua, kita bisa membicarakan masalah lain nanti. Orang-orang ini terlalu penindas. Anda tahu, mereka tidak hanya merugikan banyak keturunan kita, tetapi mereka juga memaksa klan kita dan klan surgawi untuk melihatnya, mereka mulai sekarang. Kita harus mengambil jalan memutar dan tidak melanggar mereka apapun yang terjadi. Sekalipun ada perselisihan antara kedua pihak, itu adalah kesalahan kita.
Nenek moyang dan keturunan benar-benar tidak berdaya. Kamu, Pak Tua, harus membuat keputusan untuk kita. Masih ada bau darah yang menyengat di ruangan itu sekarang. Meskipun beberapa keturunan klan Liu telah pulih setelah bantuan leluhur klan Liu, roh jahat mereka telah menghilang dan kondisi mental mereka telah pulih. Nenek moyang klan Liu telah melihat situasi menyedihkan mereka sebelumnya, dan masih ada mayatnya di dalam. Perkataan Liu Lingyun tidak terlalu berlebihan. Mereka hanya membicarakan apa yang terjadi kemudian dan tidak menceritakan alasan apa yang terjadi sebelumnya. Keturunan muda dari klan naga, tolong pulihkan tubuhmu terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu, jika aku melakukan pembasmian besar-besaran, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Nenek moyang klan Liu melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian di hadapan semua orang, sosoknya tiba-tiba bergerak di bawah penghalang Aotian. Mata Yu sedikit membeku, dan dia mengikuti dari dekat dan berdiri di samping Zixuan. Pada saat yang sama, Suan Ling dan Chang Sun Ran serta Tai Yitian dari Night Alliance melangkah keluar. Melihat kelima orang ini, mata leluhur klan Liu berkedip sedikit dan berkata benar saja, mereka semua adalah bibit yang baik dan akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Sayang sekali. Nenek moyang klan Liu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Zixuan. Dia berkata dengan tenang, gadis kecil, haruskah kamu memberiku penjelasan? Jelaskan apa? Kata Zixuan acuh tak acuh. Nenek moyang klan Liu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memiliki energi jahat yang sangat murni di tubuhmu, yang membuatku harus meragukan asal-muasalmu. Hanya saja klan naga begitu dekat satu sama lain, yang juga membuatku ragu bahwa kamu memang demikian, bukan dari istana kaisar jahat. Karena klan naga apapun alasannya, Anda tidak akan menyerah pada istana kaisar jahat, jadi saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan atas apa yang Anda lakukan terhadap klan Liu kami. Jika tidak, itu akan merusak reputasi klan Liu kami. Ini adalah tindakan yang sangat merugikan. Apa yang Anda katakan ada benarnya. Jika Liu Lingyun mengatakan yang sebenarnya, saya harus memberi Anda penjelasan. Tapi saya tidak tahu apakah Anda ingin mengetahui sebab dan akibat dari ini. Melihat Sun Ran, nenek moyang klan Liu, dia berkata dengan tenang. Liu Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak leluhur. Nenek moyang klan Liu, alis tuanya sedikit tenggelam dan berkata, gadis, tolong bicara. Chang Sun Ran mengangkat alisnya dan menceritakan keseluruhan prosesnya secara detail. Orang pembawa sial. Setelah mendengar ini, nenek moyang klan Liu berteriak dengan marah. Ketika mereka mendengar teriakan marah, tidak banyak orang yang memperhatikan perasaan Liu Lingyun dan yang lainnya. Yu-Er menghela nafas lega di dalam hatinya. Bagaimanapun, di era itu, Liu Pofeng dan dua lainnya dianggap sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Saat itu, perang baru saja berakhir dan seluruh dunia berada dalam keadaan depresi. Keempat Liu Pofeng dan yang lainnya muncul dari istana kaisar dengan kekuatan besar, perlahan memulihkan tatanan dunia istana kaisar. Tujuannya adalah untuk melakukan segala upaya untuk menemukan istana kaisar jahat dalam hidup mereka dan mencoba untuk mencabutnya. Ketika kaisar jahat menghilang, 4 Master Tianxuan teratas dikirim pada saat yang sama. Pada saat itu, istana kaisar jahat tidak memiliki cukup master dengan level yang sama untuk menghadapinya. Istana kaisar jahat yang tersembunyi. Sangat disayangkan jika reputasi pahlawan sehebat itu kini hancur karena keturunannya yang tidak kompeten, bengis dan jahat. Leluhur, diam. Nenek moyang klan Liu melambaikan lengan baju dan jubahnya dengan berat, dan badai dahsyat menyapu dengan ganas dari lengan dan jubahnya. Termasuk Liu Lingyun dan Tian Wuwei, semua orang di klan Tian dan Liu jatuh satu persatu seperti tersambar petir di tengah badai, muntah darah, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Saya tidak memiliki keturunan seperti Anda. Nenek moyang klan Liu sepertinya masih marah. Dia menginjak ruang dengan telapak kakinya. Riak energi yang menakutkan melonjak lagi. Liu Pofeng, jika kamu berakting, ini sudah cukup. Jangan membuat orang tertawa. Anda mengerutkan kening dan berkata tiba-tiba, siapa kamu? Gadis kecil. Riak-riak mengerikan itu lenyap dalam sekejap ketika perkataan nenek moyang klan Liu terdengar. Itu selalu menjadi tugasnya untuk memberi pelajaran kepada keturunannya. Tetapi jika kebenaran pemusnahan kerabat itu sulit, tidak ada yang bisa melakukannya. Ini tidak penting. Yu-Er berkata dengan dingin, apa yang baru saja dikatakan Liu Lingyun sudah cukup jelas. Mulai sekarang, kemanapun aliansi malam kita pergi, orang-orang dari klan Liu dan klan surgawi harus menjauh dari Liu Pofeng. Jika Anda menyetujui permintaan ini, tidak ada apa-apa akan terjadi padamu. Gadis kecil, nenek moyang klan Liu tersenyum pahit dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, karena hari ini adalah hari pertempuran, kamu bisa memberiku wajah.
Kamu dapat memilih salah satu dari kalian untuk bertarung denganku. Aku akan mengurangi kekuatanku, kekuatan 3 poin lebih rendah dari orang yang bertarung. Level menentukan ranah. Jika kamu menang, aku akan menyetujui persyaratanmu. Jika aku tidak menyebutkan masa lalu, bagaimana kalau aku berjanji bahwa klan Tian dan Liu tidak akan menyerangmu dengan alasan apapun mulai sekarang? Masih akan ada 3 pembaruan besok. Semua orang kaget saat kata-kata itu keluar. Mereka tidak menyangka nenek moyang klan Liu benar-benar akan meminta perang. Namun dari sini masyarakat mengetahui bahwa keempat nenek moyang dari 4 negara adidaya itu memang benar adanya. Wajar saja jika mereka meminta perang untuk generasi mendatang karena mereka tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan. Hanya saja nenek moyang klan Liu adalah master di puncak Tianxuan. Bahkan jika lawannya adalah Ao Tian, dia menekan dirinya sendiri hingga tingkat keempat Tianxuan, pengalaman tempurnya masih ada. Jika Ao Tian telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, tidak perlu memanfaatkan uang sewa klan Liu. Tetapi hal yang lebih kritis adalah kedalaman dan kemurnian energi mendalam klan Liu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan Ao Tian. Energi mendalam yang dimiliki oleh Master Puncak Tianxuan tidak tertandingi oleh yang lain. Jadi meskipun dia 3 tingkat lebih rendah, Ao Tian masih tidak terlalu yakin. Ini adalah perbedaan mendasar antara alam dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Saudari Zixuan, izinkan aku datang. Xuan Ling berjalan perlahan. Dalam hal kultivasi, Zixuan lebih unggul darinya. Berbagai metode yang terakhir juga sangat kuat. Namun, hanya Xuan Ling yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan leluhur klan Liu yang telah menekan kekuatannya. Tubuh pedang tertinggi bawaan begitu kuat bahkan Zixuan pun akan takut padanya. Oke, hati-hati. Sebelum Zixuan selesai berbicara, dunia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Putri Xuan Ling, kenapa kamu tidak menyerahkan pertempuran ini padaku? Tiba-tiba, sebuah meteor putih melesat ke langit di kejauhan seperti listrik. Ia menembus kehampaan dengan nafas, seperti jatuh, menyebabkan seluruh gunung suci sedikit bergetar. Yasuo Taiyitian dan yang lainnya berteriak kaget. Selama beberapa tahun, Yasuo telah menjadi perhatian publik dan menghilang. Jika tidak mungkin Yasuo tidak datang ke acara penting seperti pembentukan aliansi malam di bawah kemarahan Zixuan yang luar biasa. Taiyitian pernah memberitahu Zixuan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Yasuo, tetapi sekarang dia muncul beberapa tahun kemudian, ternyata sesuatu telah terjadi. Sekarang Yasuo masih mengenakan pakaian aslinya, terbungkus jubah putih, memegang kipas putih di belakang punggungnya dengan kedua tangannya. Dia tampak anggun dan tenang seperti sebelumnya, tetapi ekspresinya memiliki tampilan yang sunyi yang belum pernah dimiliki siapapun terlihat sebelumnya, seolah-olah dia selalu musim gugur. Tapi aku tidak bisa melihat kehijauan musim semi, teriknya musim panas, dan dinginnya musim dingin. Mata Yasuo sedingin es tanpa emosi manusia, seolah hatinya telah berubah menjadi binatang paling ganas. Meskipun di depannya adalah penguasa puncak Tianxuan, leluhur klan Liu, mata Yasuo tetap tidak berubah. Melihat mata Yasuo seperti ini, leluhur klan Liu terkejut. Bahaya semacam ini tidak datang dari kekuatan lawan, tapi dari perasaan manusia yang paling primitif. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Yasuo, ada apa denganmu? Taiyitian buru-buru datang ke sisi Yasuo, matanya dipenuhi amarah dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dua saudara laki-laki yang baik, Chen Ye, telah pergi selama 3 tahun, tapi Yasuo terlihat seperti ini lagi. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Yasuo perlahan berbalik dan melihat ke arah Zixuan dan yang lainnya dan berkata, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku minta maaf karena aku tidak bisa menyusul mereka saat itu. Pasangan gila itu dipaksa masuk ke dalam jiwa pegunungan yang berduka. Ada para bius dari klan Liu di belakang mereka. Jika mereka tidak ada di sana, mereka pasti sudah dikuburkan. Orang-orang di Tiangu itu tidak akan pernah bisa melakukannya, jadi serahkan pertempuran ini padaku dan biarkan aku melakukan sesuatu untuk mereka. Begitu Yasuo menghadapi orang-orang dari klan Liu lagi, niat membasmi menyapu seperti angin kencang. Ketika Yasuo menghadapi orang-orang dari klan Liu lagi, niat membasmi telah membentuk badai. Saya menghormati Anda, leluhur klan Liu, karena telah menjadi pahlawan saat itu. Saya tidak akan melawan Anda dalam pertempuran ini, Liu Jingshan, jadi keluarlah dari sini. Mendengar ini, leluhur klan Liu mengerutkan kening. Kemunculan Yasuo jelas telah sangat mengubah situasi aslinya. Meskipun dia tidak begitu memahami konflik macam apa yang dialami pemuda ini dengan klan Liu, itu hanyalah pukulan mematikan makna dan pegunungan yang kehilangan jiwa yang dia sebutkan telah membuat hati mantan guru Tianxuan menjadi semakin intens.
Kaum muda, Yasuo melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak, Liu Jingshan, saat itu kamu menindas suami dan istriku dan memaksa istri tercintaku untuk tinggal di klanmu. Kamu menyegel kekuatanku dan melemparkanku ke dalam jurang hantu. Kenapa hari ini kamu punya menjadi kura-kura menyusut dan bahkan menantangku? Aku bahkan tidak berani menjawabnya. Jurang hantu. Ledakan. Suara seperti guntur meledak dari puncak Gunung Suci. Gunung Jiwa adalah jadi di dunia ini, tetapi Ghost Abyss juga merupakan jadi. Tai Yitian, Zixuan, dan lainnya tidak pernah berpikir bahwa Yasuo akan diblokir kekuatannya selama bertahun-tahun dan kemudian secara paksa dilempar ke jurang hantu. Kekuatan dan sarana pasangan gila Chen Ye terperangkap di pegunungan jiwa-jiwa. Meskipun Yasuo kembali hidup, dia pasti menjalani kehidupan yang sangat kejam. Anda harus tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di jurang hantu. Liu Jingshan, keluar. Tai Yitian sangat marah. Kedua bersaudara itu memiliki masa lalu di mana hidup lebih buruk daripada kematian karena klan Liu. Hari ini, Chen Ye dan Mad Demon harus membalas kematian mereka tanpa melihat tubuh mereka. Gelombang niat membasmi yang mengejutkan tiba-tiba menyapu Ye Meng seperti badai yang dahsyat. Bahkan leluhur klan Liu tidak dapat memblokir semua niat membasmi saat ini. Nenek moyang klan Liu menghormatimu sebagai pahlawan senior. Aku akan memberimu wajah dan membiarkan Liu Jingshan keluar untuk pertarungan yang adil. Jika kamu ingin melindungi junior ini dengan paksa hari ini, segera pergi. Tapi tolong percaya itu ketika aku datang di sini lagi suatu hari nanti, aku, Yasuo, menjamin bahwa tidak ada seorang pun di klan Liu yang akan dibiarkan hidup. Dan ketika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Ancaman seperti itu membuat Mei Tua, leluhur klan Liu, sedikit gemetar. Dengan statusnya, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Keenam anak muda di depannya semuanya sangat luar biasa. Jika Anda memberi mereka cukup waktu, mereka benar-benar dapat mencapai ketinggian seperti dulu. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak jatuh, dia mungkin tidak dapat menghentikannya apalagi 6 orang. Dia tidak tahu siapa Liu Jingshan, nenek moyang klan Liu, tapi dia mengerti bahwa karena Yasuo berani menantang, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup bisa ditunjukkan saat dia membalas dendam pasti bukan sesuatu yang bisa ditandingi dengan satu hati. Tentu saja, nenek moyang klan Liu memiliki hati. Klan Liu saat ini tidak lagi dalam keadaan yang sama seperti ketika dia didirikan dan mendominasi perempuan. Kaum muda, aku hanya ingin tantangan hidup dan mati. Jika kamu tidak setuju, aku akan segera pergi. Mata Yasuo menyala-nyala, seolah dia ingin membakar seluruh dunia. Liu Jingshan, keluar. Nenek moyang klan Liu sudah sangat marah. Dia mengira Tuan Istana Kaisar jahatlah yang menyerang klan. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunannya lah yang gagal memenuhi harapan dan kalah lagi dan lagi. Sekarang, hal seperti ini sudah terjadi. Dia sudah jatuh dan mati sekali. Saya benar-benar tidak ingin dibasmi karena ini. Seorang pria berusia 30-an segera berlari keluar dari kerumunan. Yasuo bahkan lebih ketakutan saat melihat niat membasminya. Leluhur, Liu Jingshan berlutut di tanah tanpa menunggu leluhurnya mengatakan apapun. Liu Jingshan berkata, lebih dulu nenek moyang saya bukan karena generasi muda rakus akan kecantikan, tetapi karena wanita terlalu penting dan tidak punya pilihan selain melakukannya, simpan dia di klan. Mengapa kasih karunia begitu penting? Nenek moyang klan Liu bertanya dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, niat membasmi Yasuo Youer dan yang lainnya tidak hanya langsung terbentuk. Liu Pofeng adalah seorang senior, seorang master, dan seorang pahlawan yang tak tertandingi. Dia menindas laki-laki dan mendominasi wanita. Bahkan jika keturunannya melakukannya, dia tidak bisa begitu saja membasmi kerabatnya. Leluhur, Liu Jingshan menggerakkan mulutnya dan dengan jelas menyampaikan makna yang ingin dia ungkapkan kepada leluhur klan Liu. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi leluhur klan Liu menjadi sangat terkejut saat ini. Pada saat yang sama, ada sendewa makna berapi-api yang perlahan muncul di mata ilusinya. Kaisar Sitian dan Mu Yuanchen khawatir tentang asal-usul istri Yasuo, sehingga nenek moyang klan Liu, yang telah jatuh selama bertahun-tahun, memiliki perasaan seperti itu. Kaum muda, nenek moyang klan Liu melambaikan tangannya dan dengan lembut mengangkat Liu Jingshan lalu berkata dengan wajah serius, keturunan lelaki tua ini akan menyegel kekuatanmu dan melemparkanmu ke dalam jurang hantu. Orang-orang tua ini bisa meminta maaf padamu atas namanya dan berjanji pada klan Liu selama Anda menyukai sesuatu. Saya akan membiarkan Anda mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengenai hal ini, saya jamin tidak ada seorang pun kecuali Istana Kaisar jahat yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda. Semua hal ini hanya akan membuat istrimu tinggal di klan Liu selamanya.
Mendengar ini, Liu Jingshan, Liu Lingyun dan yang lainnya menghela nafas lega, tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini pasti akan melawan, dan jika mereka melawan, mereka akan mati satu persatu di depan leluhur mereka. Tanpa mereka, klan Liu pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan, mereka mungkin tidak akan menjadi lebih kuat, mampu menyatukan tiga kekuatan besar lainnya untuk bersaing dengan istana kaisar jahat dan menjadi yang tertinggi. Haha, mendengar ini, Ye Suo tertawa terbahak-bahak. Orang tua, saya menghormati Anda sebagai pahlawan senior. Karena Anda sangat tidak tahu malu, tidak perlu memberi Anda wajah apapun. Suhu langit dan bumi tiba-tiba turun, dan sepertinya ada banyak hantu yang mengaum di bawah tawa gila. 840